Oke, Mbak Natasha, kita ketemu lagi ya. Iya, Kemarin ketemu kita di lagi Surabaya, sekarang kita di online. virtual gitu ya, online. Oke, thank you ya sudah berkenan ikut memeriahkan agenda Thank you banget. rutinnya Thank you ASCI banget. Catayu. Thank you ya. Dan Iya, teman-teman thank you semua, juga udah silakan. diundang. Sip, mantap. Thank you banget. Dan teman-teman semua, hari ini kita sama-sama dengarkan podcast ya. Namanya podcast. Kalau bisa sih kalau ada pertanyaan raise hand dan itu ya apa namanya speak Open gitu mic, ya open bicara chat. langsung. Ya. Nah, Heeh. off cam oke lah kalau emang ada kendala dengan gadget teman-teman silakan tapi lebih baik sih ya off cam on On cam ya. cam. Ya. Open open cam. Tapi Ya. kalau misalkan kendala dengan kamera atau sinyal atau bandwidth ya silakan nggak apa-apa tapi diharapkan Kendala bisa dengan eh, open speak gitu ya. kendala dengan ini, ya kan? Oh Pak, dengan finance ya karena Ya. dipotong ya bandwidthnya dikurangin gitu Nah, kan ya. iya. Oke Loh, ya. sebelumnya saya tanya dulu nih, ini finance-nya cuma ngejar-ngejar nggak? Berniat ke PDKT gitu, ke SC gitu. PDKT. Loh, harusnya gitu dong. Iya benar benar Harusnya benar PDKT. benar benar. Oke oke teman-teman ini kita saat ini belajar finance for supply chain. Jadi benar-benar nanti kita lihat finance for supply chain itu apa saja. Dan sebatas yang saya tahu ini sekilas saja nanti akan dijelaskan oleh Mbak Natasha bahwa finance for food supply chain di pengalaman saya itu saya baru teringat baru lima apa namanya lima poin gitu ya. Yang pertama adalah supply chain itu harus tahu mengenai optimalisasi modal kerja. Itu wajib gitu. Terus kemudian yang kedua adalah kita apa ya, mengenai si pemasok. Pemasok ini benar-benar kita harus tahu bahwa mereka good 20. in capital, apa namanya, working capitalnya juga bagus karena ada masalah dengan pemasok atau supply atau vendor yang kita punya finansialnya terbatas atau apa bermasalah itu juga berbahaya gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah, lah, efek dari situ, stabilitas dari supply chain-nya juga pasti akan lebih terjaga. Terus kemudian yang keempat adalah, ya biar tadi ya efisiensi ya, pengurangan biaya, tetapi peningkatan pendapatan. Seperti itu. Dan di dalam dari apa namanya tadi pemasok tadi, finansial atau working capitalnya si pemasok, kita juga harus meningkatkan hubungan dengan si pemasok tadi. Nah, hal-hal tadi ini yang menurut saya yang perlu jadi poin-poin untuk di finance for supply chain lah. Nanti secara in detail mungkin Mbak Natasha nanti akan bisa jelaskan seperti apa gitu. Iya, Oke, jadi itu dari si saya sih. Oke. Natasha ini, atau saya panggil Natnat ya, si Natnat ini Hmm. Iya. Ya, 10 tahun di dunia audit dan accounting, ya sudah biasa review laporan keuangan. Beliau ini adalah seorang auditor, financial auditor, ya. Nah, beliau ini akan membawa kita untuk melihat contoh laporan keuangan, ya, apa aja yang ada di dalam sana, dan apa sih yang bisa mempengaruhi kita, atau bahkan kita bisa mempengaruhi laporan keuangan itu. Jadi kita mulai dari situ ya. Jadi Iya. sebenarnya eh, akan sangat luas sekali menurut saya Hmm. hubungan antara finance sama supply chain. Tapi yuk kita fokus lihat, eh, dan narasumber kita hari ini juga seorang jagoan di laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu terdiri dari laba rugi sama neraca. Nah, dari situ aja kita lihat ya. Mm-mm, Iya. ya. Jadi Nat tolong bawa kita Oke. mempelajari itu ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan ya langsung aja raise hand ya. Kita sifatnya dua arah, tidak satu arah. Ya, jadi kita harapkan ada suasana dinamis di sini. Nat, silakan. Ya kan, Oke. mereka saya siap. Silahkan. Bentar ya. Saya pas lihat PPT-nya ini aja saya langsung wah ini keren ini. Ini bikinnya cuma 2 jam. Tuh, ya, Dikejar, ya. Namanya dikejar orang apa? jago. Dikejar target. Maklum Orang interim. orang kalau udah jago mah Enggak sih, enggak gampang, jago-jago ya kan? banget. Ini cuma saya cuma kopas. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, wabarakatuh. saya Tasya Dia. Biasa dipanggil Nat Nat sama Pak Andi. Panggil Mbak Nat juga nggak masalah. Dan
Saya itu sudah berkecimpung di dunia keuangan accounting itu kurang lebih 10 tahun. Sekarang saya jadi auditor di KAP RTS. Di Ya, Surabaya. di Ya. Surabaya. Saya cabang Hmm. Surabayanya. Kalau pusatnya ada di Jakarta. Nah, ini pertama saya kali itu di keuangan itu tahun 2012 itu di Center Foreign Language itu cuman seperti kayak IF ya, seperti kayak IF itu. Habis itu saya juga freelance. Lalu saya mengenal supply chain itu waktu saya kerja di Transmart di retailnya gitu. Lalu setelah itu saya kerja di KAP. Pertama di KAP Hatim Aceh dan Sugeng. Lalu berikutnya saya tahun 2024 di Razikuntal Tarkosunayo. Itu profesional experience saya ya sama saya bekerja di accounting. Nah, sekarang kan ini semua kan SC ini kan kebanyakan langsung di gudang semua ya, operasional ya. Ya di Udah semua gudang ya. ada, di Oh kantor iya, juga di ada kantor sih. juga ada gitu. Iya. Dan so dikejar-kejar finance ya. Biasanya sih begitu ya. Biasanya begitu. Ya, terus kenapa nggak capek Ya. target? Nggak capek target dari forecastnya? Biasanya sih Ya, biasanya sih boros ya. Iya, ya. boros. Saya tahu kenapa borosnya ada di mana itu. Iya, Masih iya. sebagai working center, belum sebagai profit center. Oh iya, sebenarnya sekarang itu kan sudah mulai berubah ya ke profit center semua ya. Terus kita kan juga harus optimasi sama efisiensi. Itu kita finance juga dikejar-kejar kayak gitu. Jadi finance itu sebenarnya orang accounting atau finance itu harus bertindak sebagai kayak business owner-nya. Mikir kayak yang punya perusahaan itu seperti apa. Kita kan pengen untung nih. Nah, supply chain juga pengen untung. Tapi karena kita satu tujuan, cuman caranya yang beda. Itu aja bedanya. Kalau saya itu tentang kalau saya yang di finance itu tentang cost estimasinya seperti apa, lalu jadi optimal, terus dia itu untuk meminimalkan biayanya itu berapa untuk dapat untung. Kalau SC itu untuk efisiensi operasionalnya supaya lebih lean. Jadi sebenarnya kita sebenarnya satu tujuan cuma beda cara. Itu aja. Makanya saya bilang itu finance sama SC itu kayak Tom and Jerry. Jadi kita tuh saling butuh, cuman gengsi. Itu aja. Nah, finance itu laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu ada yang pernah lihat laporan keuangan belum? Minta ke finance. Iya Belum ya. ada Ini ya? ini pertanyaan menarik loh ya. Iya, ada yang pernah Sebagai lihat. orang supply chain ya, sudah pernah lihat belum laporan keuangan Ini saya yang bulan lalu perusahaan? lah gituin. Pernah lihat nggak Heeh. minta ke finance-nya? Biasanya kan Atau ada rapat meeting gitu kan? iya, atau pernah Iya. di-share nggak sama sama si Atau orang malah mungkin finance-nya? ada perusahaan yang konfidensial juga tuh gimana, Mbak Kalau Nat? untuk Nah, internal itu biasanya di-share itu. Kalau untuk rapat internal. mungkin ke posisi tertentu kali ya, Ya, mungkin posisi manager up tertentu. gitu kali ya. Manager up itu harusnya tahu sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya untuk manager up itu harusnya sudah mengerti ya laporan keuangan sederhana. Itu sebetulnya laporan komprehensif secara laporan komprehensif itu laporan yang paling lengkap banget yang beriin informasi itu pentingnya mengenai kesehatan finansial perusahaan. Jadi kayak finance tuh kayak accounting tuh kayak dokternya. Ini perusahaannya sehat nggak sih? Bisa menghasilkan barang atau jasanya nggak sih? Kok menghasilkan barang atau jasa itu nanti untung atau rugi seperti itu. Nah, aktivitasnya itu kan barang utama nih. Nah, barang utama ini kan operasionalnya. Operasionalnya ini yang menentukan banget. Nah, operasional ini bisa nggak dia efisiensi? Dia nggak bisa nggak apa ya? Dia bisa efisiensi, dia bisa optimasi, terus bisa memberikan apa yang diminta oleh customer. Karena kita itu untuk mencari untung yang dilihat itu adalah kepuasan customer. Seperti itu kan? Jadi kalau customernya puas, kita dapat untung. Bisa aja repeat order. Secara seperti itu. Dan kalau untuk di finance ini tuh kita tuh sebagai kayak jaga KPI-nya SC. Jadi kita kan punya kayak KPI ya, tiap orang ya. Tiap bagian kan ada KPI. Nah, finance-nya ini yang buat KPI-nya Pak SC. Jadi dari KPI-nya ini kita lihat kalau misalnya uang yang kita keluarkan untuk biaya produksinya operasionalnya SC ini bisa balik modal atau enggak keuntungannya berapa, atau enggak kok misalnya rugi lah, kita ada ruginya gitu ya, misalnya sampai toleransi berapa persen, itu biasanya ada di perusahaan. Apalagi kok perusahaan sudah gede ya, biasanya kan ada yang
mungkin ada yang bocor lah atau seperti apalah, ada yang mungkin bayarnya telat lah, itu biasanya ada toleransi. Setiap stok opnam, makanya selalu ada stok opnam. Stok opnamnya tiap bulan ya kalian semua ya. Stok opnamnya tiap bulan nggak? Enggak. Enggak. Berapa? 6 bulan sekali. Aduh. Stok opnam. Tapi sebentar, ya udah nggak apa-apa. Ini Ya, mungkin nanti diskusi ya. ya. Nah, komponen Oh, laporan ada nih keuangan itu Pak Nur Holis tuh setiap bulan. tiap enggak itu gantung perusahaannya besarnya seperti apa ya. Oh, Iya. Karena Pak ini Wijoyo berpengaruh. setiap hari. Iya, setiap hari. Itu stok take-nya. Jadi tiap hari itu di Setiap cut off bulan. kan. Iya. Iya. Nanti misalnya sampai jam 4 sore. Nanti setelah jam 4 sore di take out, di stock take. Nanti itu accounting-nya jam 4 sampai jam 5 tuh bisa masukin semua datanya. Biasanya seperti itu kok setiap hari. Ada yang seperti itu, tergantung kebijakan perusahaannya juga sama SOP-nya. Jadi kalau kalau bisa itu selain ngerti SOP-nya SC, ngerti juga SOP-nya accounting. Itu kan ada kok nggak salah di share. Mintalah ke finance-nya gitu. Walaupun mungkin dipelototin ya, tapi untuk demi keberlangsungan bersama, dia mendingan minta aja. Terus laporan keuangan tuh ada dua, yang namanya, loh, kok nggak bisa ya? Tadi ya. Laporan keuangan itu ada namanya laporan laba rugi sama neraca. Nah, kalau dari laporan laba rugi kita sudah bisa ngira-ngira nih, laporan laba rugi itu berarti itu oke, ini di laporan berarti ada untungnya. Ini jadi ada labanya, ada ruginya dari penjualan kita. Nah, laba ruginya itu dihitung dari total penjualan barangnya bulan itu, dikurangi biaya produksinya barang itu, dikurangi beban operasional, yang lain-lain, seperti kayak biaya administrasi, biaya penjualan, biaya umum, kayak after sales-nya, itu masuk, bentar ya, bukan after sales, kayak garansi itu, nah itu masuk penjualan, after sales-nya. Karena kan yang diperlukan yang ini kan bebannya yang paling banyak ini kan harga pokok penjualan. Itu laba-laba rugi. Kok neraca itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu itu punyanya perusahaan. Perusahaan itu punya aset, punya utang, dan juga punya modal. Aset itu apa yang dimiliki oleh ownernya. Jadi kayak perusahaan itu punya aset tuh kayak gedung, kayak piutang usaha, cash tentu ya, persediaan, itu masuk aset semua. Jadi itu apa yang memberikan manfaat ekonomi dari, jadi itu kayak aku modalin ini untuk memberikan manfaat ekonomi atau memberikan laba untuk nanti aku dapetin kalau aku memproduksi barang tersebut. Nah, itu bukan asetnya. Kalau kewajiban itu kayak utangnya ya, liabilitas. Liabilitas ini kayak kita ngutang ke supplier. Kita ngutang ke supplier atau ke customer. Itu pasti ada karena kita nggak mungkin 100% operasional itu untuk dengan modal kita sendiri itu nggak mungkin. Kita juga harus cari modal di tempat lain itu dengan cara ngutang. Ini namanya utang usaha. Ekuitas pemegang saham itu kayak modal yang ditanamkan oleh pemegang saham atau ownernya gitu. Biasanya ownernya dua ya, nggak boleh satu. Kecuali kamu perusahaan perorangan, itu biasanya dua minimal. Itu untuk ngontrol. Jadi modal yang disetor, modal yang dimasukkan ownernya itu dalam perusahaan tersebut untuk menjadikan nanti aku ini dapat dividen berapa. Jadi dividen itu kayak apa ya? Kayak saham lah dalam berapa lembar gitu. Itu kalau sudah TBK. Kalau misalnya masih bentuk-bentuk seperti yang belum TBK itu biasa cuma dividen biasa dibagikan. Dan itu dibagiannya nggak tiap tahun ya. Itu ada RUPS-nya dan nanti itu ada perjanjiannya sendiri. Mau tiap berapa tahun nanti bakalan dibagi. Nah, sekarang kita ke laporan laba rugi dulu nih. Laporan laba rugi, sudah tahu ya, laporan pendapatan pengeluaran tertentu bersama periode tertentu. Jadi laporan laba rugi ini laporannya penjualannya berapa, dikurangi biaya produksinya berapa, dikurangi biaya operasionalnya, itu nanti dapat laba sama ruginya berapa. Nah, ini tuh untuk mengetahui berapa banyak tuh laba atau rugi yang dihasilkan misalnya bulan September kemarin itu tuh berapa sih labanya? Oh, labanya segini, ruginya berapa? Kalau misalnya rugi ya, itu kenapa? Itu juga bisa dilihat dari laporan laba ruginya. Dan ini laporan laba ruginya itu tuh
penjualannya itu merupakan penjualan dari bisnis utama. Kalau misal saya nih ownernya perusahaan coklat gituin. Jadi kan saya kan produksi coklat nih. Nah, di produksi coklatnya itu berarti kan yang benar-benar ya harus produksi saya kan coklat. Kalau mau kayak permen itu kayak variasinya. Tapi benar-benar bisnis utama saya itu kayak coklat. Nah, dari bisnis saya itu, yang coklat itu, pendapatan dari penjualan saya, pen, maaf ya, penjualannya dari barang saya coklat itu dari berapa? Nah, dikurangi biaya operasional untuk membuat coklatnya, dikurangi biaya produksi untuk memproduksi coklatnya seperti apa, terus nanti dikurangi biaya operasional, itu nanti ketemu laba atau rugi nggak dari saya produksi coklat di bulan September kemarin, misalnya. Ini saya contohkan Unilever. Ini kan manufaktur nih. Ini bisa kok dicek di idx.co.id. Ini kan sudah TBK ya terbuka, jadi semua laporan keuangan itu bisa dilihat secara umum. Ini ada penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini pendapatan kok kita secara sederhananya ya. Penjualan bersih itu penjualan yang benar-benar yang kita hasilkan dari coklatnya tersebut atau dari bisnis utamanya Unilever itu. Dikurangi harga pokok penjualan. Ini kan yang gede biasanya. Harga pokok penjualannya ini untuk memproduksi barangnya tersebut. Ya. Kurang lebih berapa tuh? Hampir setengahnya tuh 19 ya itu. Itu dikurangi menjadi laba bruto. Artinya adalah keuntungan yang diperoleh setelah kita mengurangi penjualannya, dikurangi biaya produksinya itu. Itu masih laba bruto. Maksudnya laba kotor, jadi belum dikurangi potongan-potongan yang lain. Nah, setelah ketemu laba brutonya tuh, dikurangi tuh beban operasional, kayak beban pemasaran, beban penjualan, beban umum, dan lain-lain. Jadilah beban laba usaha. Masih dikurangi lagi tuh pajaknya. Pajaknya berapa? Ketemulah laba setelah pajak segini. Nah, labanya ini nanti masuk ke neraca di daerah modal. Ya, seperti itu. Secara sederhananya. Lalu kita ke neraca. Di sini ada yang mau bertanya nggak? Belum ya? Iya, ada yang nanya nggak? Yang nanya nggak? Laporan laba rugi, Laporan laba rugi, income statement. income statement. Jadi gitu ya, laba rugi itu laporan yang nunjukin labanya itu misalnya pada September itu berapa, ruginya berapa, penjualan kita berapa. Makanya ada pertama kali kan, kok misalnya keuangan itu, ini berapa sih penjualannya kita yang bulan kemarin itu. Nah, area supply chain yang mau kayak laba rugi itu biasanya, taruh apa lagi nih? Nah, pendapatan CUGS dan teman-temannya ini. Maaf. Nah, ini dia. Kalau untuk finance, itu kita meningkatkan profit tujuannya di laporan laba rugi. Itu sebagai kayak fondasi untuk meningkatkan profit, kayak benchmarknya. Untuk ningkatin profitnya itu biasanya lihat pendapatannya. Nah, area supply chain yang mempengaruhi itu biasanya tuh waktu lead time, tepat waktu enggak? Tepat waktu enggak? Itu barangnya dikirim, ya tepat waktu enggak itu barangnya ada, respon time to customer request, itu maksudnya kita itu ngirim barangnya ke customernya apa juga tepat waktu, sama on time delivery juga, kualitasnya kita jaga, terus kok misalnya kita return, produknya itu seperti apa, kalau misalnya stock out, kalau misalnya barangnya itu usang atau rusak, atau misalnya expired dan belum kita tarik, nah seperti itu. Terus fill rates itu seperti berapa banyak sih pesanan yang kita punya sebenarnya itu, dan itu pesanannya dan itu pesanannya ada nggak, kita bisa nyediain nggak, kalau bisa nyediain berapa, kok misalnya demandnya lebih tinggi atau misalnya demandnya lebih tinggi, nah itu kita bisa produksi nggak, nah itu pendapatannya. Lalu COGS ini biasanya nih yang diutak-utak sama finance ini, sama direktur-direktur ke atas ini. Karena kan biayanya paling gede nih untuk memproduksi sebuah barang. Anggap aja coklatnya itu. Misalnya transportation cost. Jadi misalnya itu dari harga biayanya itu dari biaya transportasi
dari kita itu produksi sampai nyampe ke customer. Kalau area supply chain ini yang mempengaruhi laba rugi, itu areanya yang mempengaruhi dari kita memproduksi sampai barangnya nyampe ke customer. Jadi laba rugi itu patokannya itu. Jadi barang yang kita punya, barang yang kita jual, itu nyampe ke customer. Nah, itu mempengaruhi laba ruginya. Terus network distance, ini maksudnya itu jaraknya antar customer, jaraknya antar customer itu deket nggak sama misalnya kayak pabrik atau cabang kita. Kalau misalnya deket kan gampang kan ngirimnya. Nah, kalau misalnya agak jauh, otomatis kita harus punya kayak cabang lain-lainnya. Itu bisa dikurangi atau seperti apa? Ntar Tergantung dulu, dari Nat. besarnya penjualan. Ya, Ntar dulu. Kita cek dulu ya, teman-teman ya. oke, Ini kan ada kotak pendapatan, oke. ya kan? Nah, coba kita diskusi dulu deh sama teman-teman. Mm-mm. Ini setuju nggak orang supply chain itu bisa mempengaruhi pendapatan perusahaan? Ya, karena Ya, biasanya yang dituntut untuk mendapatkan revenue atau sales, pendapatan itu adalah orang sales. sales, gitu kan? Ya, Bukan orang bukan orang SD-nya. supply chain, ya kan? Ya, Nah, bingung nggak teman-teman kenapa? Karena kan kalau tadi kita tanya kenapa ikut sesi ini harapannya apa? Oh, mau mangkas kos gitu kan? Gak ada yang bilang saya mau meningkatkan revenue, ya kan? Tapi ternyata sebelum kos ternyata revenue duluan nih yang apa namanya area di mana supply chain bisa mempengaruhi, ya kan? iya, Nah ini Pak ya. Wijoyo sama Pak Sanjaya setuju gimana nih? Coba Pak Wijoyo bisa open mic Pak? Ya, Kenapa? malam Pak. Nah, malam. Ya, gimana Pak Ya, pandangannya Pak mengenai orang supply chain nih? Nomor satunya malah harus support pendapatan ini ya, nggak langsung kita ngomongin cost saving nih. Gimana, yo? Kalau di gudang, semakin cepat kita bisa iya, deliver, memperpendek lead time, pasti iya. semakin cepat barang terkirim, semakin cepat tagihannya masuk, Pak. Nah, betul. Salah Mantap. satunya, Pak. Makasih, Pak. Ya, 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 betul, betul. Nah, ya kan? Heeh. Pak, satu lagi kita ini Pak Senjaya. Gimana Pak Halo, Senjaya? selamat malam Pak Haji. Ya, Malam. gimana Pak Senjaya? Nah, kalau dari sisi saya, karena kita kan supply chain itu menghasilkan, mengeluarkan uang paling banyak nih di perusahaan. Iya, iya, Hmm. betul, betul. Nah, namun ketika kita ada bulking buying atau pembelian partai besar, di situ kan otomatis kita negosiasinya itu sangat besar tuh. Oh, iya, Nah, iya, iya. Orang itu pasti ketika Pak hasil Senjaya ini pasti orang negosiasinya, procurement nih. Pasti orang procurement ya nih. benar-benar, Oke, benar. oke, oke, Nah, oke. jadi dari parameter negosiasi itu dimasukkan juga ke dalam KPI kami, Pak. Oke, Mm-mm. Nah, iya. jadi semakin banyak kita hasil negonya, otomatis KPI kan nanti akan baik. Nah, disitulah untuk saving cost-nya kita dari sisi procurement. Hmm. Makanya untuk pemasukan tidak hanya dari sisi marketing saja, dari sisi kita juga bisa. Begitu, Pak. Iya, nah ini ya thank you ya Pak Senjaya sama Pak Wijaya. Ya, Nah, kalau mengenai hal ini, saya itu selalu bilang gini, kita kan selalu menganggap revenue itu di-create oleh sales team ya, sales and marketing team ya. Tapi saya punya pandangan yang berbeda. Saya selalu mengatakan sales, eh, marketing ya, orang-orang komersial lah ya, mereka itu tidak meng-create revenue. Mm-mm. Ini agak bertolak belakang nih ya. Saya pernah di sales, makanya saya berani ngomong gitu ya. Orang sales tidak meng-create revenue loh. Orang sales meng-create demand. Orang sales meng-create demand, orang sales meng-create customer kita memberikan kita order. Tetapi kalau demand dan order itu tidak dipenuhi oleh orang supply chain, tidak akan menjadi revenue. Ya, nah jadi di sini nih korelasinya. Ya, PO masuk ke perusahaan kita, terus kita nggak bisa ngirim. Jadi revenue nggak? Nggak jadi revenue. Gitu lah. Jadi sales, marketing meng-create demand, ya, create order. Orang supply chain meng-create revenue dengan memfulfill demand dan order itu.
Ya, makanya penting tadi Pak Wijoy mengatakan benar, lead time salah satunya. Makin cepat kita kirim, makin cepat menjadi revenue, ya kan? Terus yang lain-lainnya ini respon time the customer, on time delivery, semua ini adalah eh, hasilnya adalah kepuasan pelanggan, ya. Makanya kok orang supply chain ngurusin kepuasan pelanggan sih? Iya, orang supply chain tanggung jawab atas kepuasan pelanggan, ya. Kalau dikomplain, oh, biasanya ngadepin orang sales. Tapi yang memberikan servis kepada customer kita itu sebenarnya orang supply chain, ya, memberikan produk yang terbaik, waktu pengirimannya terbaik, ya, eh, fill rate, makanya fill rate itu diukur juga. Jadi berapa yang diterima sebagai order dan berapa yang bisa difulfill, ya kan? Dan di kita selalu ada KPI di orang supply chain itu namanya on time in full, ya kan? On time delivery dan dalam bentuk in full, ya. In full itu artinya kuantitinya cocok, kualitinya cocok, SKU-nya benar, ya kan? Nah, itu itu sumbangsi orang supply chain di dalam laporan keuangan. Nah, apa yang kita lakukan ini nanti tercermin di revenue. Gitu loh. Ya, sip. Silakan. Oke, terima Nah, kasih Pak. kita lanjut ke Ke kuadran tengah. biaya produksi nih. Biaya Nah, produksi kan yang paling besar nih kita. Itu termasuk biaya transportasinya, termasuk jaraknya, procurement-nya. Ya kita tahu sendirilah biaya produksi COGS itu sebesar apa kan ya. Ini kan biasanya makin banyak nih. Kok nggak salah, yang kemarin itu Unilever kan setengahnya itu. Itu biasanya tuh diminta itu yang besar COGS-nya ini tuh di bagian mananya itu. Kok biasanya kebanyakan di mananya? Waste-nya ya nggak salah ya. apa tuh? Kayak kalau ada barang yang rusak nggak bisa dikembalikan, kayak sampah-sampahnya gitu loh, sisa-sisanya, Ya, waste. waste-nya ya. Waste Siapa yang dalam biasanya, produksi. Ya. iya waste dan produksi. Ini biasa kan Heeh. menghasilkan limbah nih. Ini Mm-mm. juga bisa dikonvert menjadi keuangan, itu biasanya masuk ke CSR-nya. Karena kita menghasilkan limbah produksi. Oh, by product ya, Iya, berarti. produk ya. Oke, oke, oke. Gituin. Nah, ini biasanya yang paling besar nih gituin. Karena ini saya nggak usah ngomong jauh guys ya, kayaknya udah tahu semua ya supply chain-nya ya. Ya, COGS apa sih? COGS itu, nah iya ada yang tanya tuh beda COGS sama COGM apa ya? Terus sampai oh iya, Ya, nah itu kan yang nanya. hmm. Bu, COGS itu tuh tapi kalau limbahnya tinggi itu berarti nggak efisien tuh produksinya, Bu. Jadi mahal iya juga biaya pasti itu. produksinya. Kebanyakan seperti itu. Itu saya nggak tahu ya. Itu mungkin tergantung dari tadi apa ya, core bisnisnya perusahaan itu seperti apa. Kok saya kan di retail. Kok di retail waktu itu di transport itu saya itu waste-nya tinggi itu karena apa ya? Kebanyakan bahan-bahan kayak makanan pokok itu yang nggak bisa diretur atau apa dihancurkan itu. Ya, Ya makanya biaya pembakarannya sebisa lumayan, mungkin waste atau byproductnya itu serendah mungkin. insendah Tapi mungkin. memang ada industri tertentu yang pasti menghasilkan byproduct ya. Limbahnya Nah, gede. dan byproduct ini yang harus bisa dikonversi menjadi uang. Dalam artian bisa dijual, gitu Iya, kan? Ya, kayak bikin minuman itu kadang-kadang ada ampasnya, ya kan? iya, Heeh, tapi ampasnya jangan jangan banyak-banyak kecuali harga jual ampas lebih tinggi ya. Nah, itu beda iya. lagi. Ya kan? Tapi pasti biasanya ampas itu lebih murah. Makanya sebisa mungkin kecil, tetapi dari waste yang dihasilkan harus mempunyai nilai ekonomi. Ya, dalam artian bisa dijual lagi gitu. Terus penjualan ini biasanya after sales-nya ini. Setelah barangnya diterima sama customer, itu ada garansinya. Terus misalnya kok misalnya komplain customernya kok misalnya ini ngomong perorangan ya customernya kok misalnya komplain kok kerusakannya seperti ini atau apa gitu. Biasanya kan cover service-nya nih. Nah, itu tuh juga CS-nya tuh juga masuk biaya sini nih, CS yang untuk biaya produksinya coklat. Jadi CS-nya tuh ada yang CS umum, ada yang CS khusus penjualannya. Nah, ini biasanya juga ditanya-tanyain sama customer-nya atau enggak dilihat, ditanyain juga sama accounting-nya ini. Biasanya kan kalau juga ada admin penjualan ya, di supply chain-nya juga ya. Admin Supply penjualan chain nggak ada tim nggak ada penjualan. ya. Nah, Oh, nggak ada. Oh, itu masuk sales ya itu. Itu aku salesnya iya. juga masuk sana.
terus Tuh. transaksinya terus seperti apa, dilihat juga PO sampai terakhirnya itu sampai di customer seperti apa. Itu dilihat semua. Ini buat penjualan umum ini juga termasuk maaf ya. Beban penjualannya administrasi dan umum ini kenapa juga mempengaruhi supply chain-nya? Itu dikarenakan mereka itu kok supply chain kan praproduksi, produksi, after sales. Rangkaiannya seperti itu. Jadi masih masuk. Jadi karena kepuasan customer, jadi dari marketingnya minta, misalnya aku minta nih buatin 100 coklat, oke, supply chain bikin 100 coklat, 100 coklat terjual, mungkin tinggal berapa, ada yang di gudang sebelum expired ya itu ya, ada yang tinggal di gudang, ada yang terjual. Nah yang dijual ini mungkin ada yang rasanya aneh, atau mungkin ada yang expired tapi kok kejual, atau enggak ada yang misalnya patah pasti terima, itu masuk bahan penjualan. Jadi after sales-nya itu juga di-create oleh SC. Jadi kita itu servisnya itu dari awal, tengah, dan akhir. Nggak berhenti cuma setelah kita produksi, udahlah selesai dijual sama salesnya selesai. Enggak. Ya. Nah, seperti itu. Ini apa namanya? Pengen tahu aja, penasaran Iya, ya. Itu ya oke. kalau gaji orang-orang supply chain tuh masuk mana sih? Nat? Gaji supply chain itu masih gaji operasional itu. Beban Di gaji operasional. di ini ya, di biaya produksi ya, atau enggak juga? Oh enggak, kok itu Kalau masuk orang pabrik di overheadnya. biaya produksi ya, Iya, overhead ya, overhead iya, itu ada overhead. di biaya produksi. Itu. Tapi kalau misalkan orang gudang, orang Mm-mm. procurement tuh biasanya di sini nih beban penjualan dan umum dan administrasi nih Oh ya. iya, di sini ya. Oh, oh, Nggak oh, masuk oh. indirect cost, Pak. Tapi jadi variable cost di distribution cost. Iya, kalau di Iya, laporan iya, kalau keuangan itu procurement itu dia masuk dia sana. dia masuknya di ini kan, di apa namanya beban penjualan umum dan administrasi kan ya. Kalau di tempat saya dulu masuknya ke distribution cost, Pak. Ah iya, ah, 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 ah. Ya berarti di sini nih di yang Iya, kuadran beban yang kanan. penjualan. Ah, ah. Sebenarnya Nah, jelasin dulu aja, Oke. Mbak Nat. Ya, Dijelasin dulu aja beda COG sama COGM itu apa. oh beda nah, COG saja Itu. COGM. Jadi nanti biar ketahuan bahwa nanti apa namanya indirect cost, indirect labor sama direct labornya itu masuk kemana. Gitu kan banyak cost account, sekali perusahaan cost yang accounting ya. memiliki cost Ini udah counting masuk lah, cost desain accounting nih. desain counting lah, Ya, cost Hah? counting structure. desain. Nah, gitu. Kalau bedanya Itu aja COGM, COGS dulu aja, Mbak. Ah, bedanya COGS COGM itu tuh di barangnya sebenarnya. Kalau COGS itu COGS sama COGM kan sama-sama biaya yang dikeluarkan untuk produksi suatu barang. Seperti itu ya. Nah, yang diproduksi itu kalau misalnya langsung terjual di saat itu juga itu masuk COGS. Tapi kalau misalnya masih disimpan nggak langsung terjual, misalnya kayak saya bulan ini bikin coklat nih, tapi kejualannya bulan depan, itu masuk COGM. Masuknya lagi ke Nggak persediaan. apa-apa, nggak apa-apa. Terus? Jadi beda itu cuma barangnya itu terjual, waktunya cut off-nya itu di saat sekarang atau enggak periode berikutnya. Cuman barangnya aja. Beda seperti itu COGS dan COGM. COGS ada di laporan Laba rugi. laba rugi, Iya, COGM ada persediaan itu neraca. di Itu nanti inventory ya. tambah nilai persediaannya. Ya, di inventory ya. Ya, Ya makanya inventory itu masuk dalam persediaan. pemborosan. Pemborosan kalau Pemborosan di itu. supply chain. Hmm, inventory itu Pemborosan. pemborosan karena banyak Kok di kosnya. kita itu aset itu. Seven Iya, grade itu, bener Pak. kan? Bener kan? Saya selalu bilang inventory itu bagi orang finance itu aset. Iya. Bagi orang sales dan marketing itu future revenue. Mm-mm. Bagi orang supply chain itu adalah pemborosan. Iya, karena gudangnya sudah Karena ya banyak kosnya di situ. iya. Itu saya mau tanya, tiap apa ya, inventory itu accountingnya ikut nggak? Stock of Terus, name. ayo yang Kalau Ayo, setahun teman-teman, sekali ikut, Bu. Tapi setahun kalau sekali. monthly dia nggak ikut. Oh, Kalau yang cuma buat setahun tahunan sekali. ikut bu ya, closing yang aja monthly enggak. yearly dia ikut. Iya. Oh, nggak apa-apa. Iya. Tapi pokoknya harus wajib ikut itu. Kok saya setiap Ikut minggu Pak, ikut malahan. Pak, ikut. Tapi nanti kalau tanda tangan itu report inventory record akurasi mereka yang validasi itu. Iya. Inventory tempat saya bagiannya masuknya ke accounting Pak, bukan ke warehouse. Oh, Oh,
Oke. Oh, Di gitu. di Saya di kira accounting ada bagian inventory ya. Berarti mereka yang melakukan stok opnam dong ya, setiap bulan. Ada setiap bulan kadang 2 minggu sekali accounting itu ada utusannya orang inventory biasanya ya. proses di warehouse untuk akurasi stoknya Pak. Jadi harus nunggu mereka dulu, tidak boleh dihitung oleh orang gudang. Mm-mm. Seperti itu sih Ya, Pak harus di gitu. tempat saya. Ya, ya. Terus nanti layoutnya juga beda ya biasanya ya. Iya, kalau biasanya sih mereka lebih ke itu aja sih. Stok kalau layout biasanya warehouse yang lebih bisa memaintain sendiri sih kalau untuk seperti layout notebook. Itu harusnya accounting Industri juga apa bisa Pak baca layout Bagja? itu. Sebenarnya itu Eh accounting juga harus bisa baca layoutnya ya, kalau seharusnya. kalau untuk di saya sih lebih ke distribusi itu ya apa seperti produknya teh dan kopi Pak seperti itu. Oh iya itu bahaya itu biasanya. Hmm, Ya. oke. Ya, biasanya kalau industri yang terkait dengan sumber daya alam, biasanya inventory-nya masuk ke finance, Pak. Betul. Iya. Setuju sih saya. Ya, betul Pak seperti Iya. itu Pak. Mungkin karena dia memastikan value-nya ya, Pak ya. Ya, karena Betul Pak. karena Biasanya itu masuk accounting. ke aset, Pak. Mm-mm. Perkebunan, terus ya kayak gitulah, peternakan. Itu Nah, jangan sampai aset dia, sapi-sapinya hilang, Pak, dimakan sama orang gudang. Gitu maksudnya. Hebat Betul juga Ya, orang saya gudangnya sepakat makan sama sapi, ini. Pak. Sakti-sakti. betul Nggak? betul Pak Tama masalahnya untuk masalah untuk destroy pengeluaran barang ke gudang itu akan dimiliki haknya oleh tim accounting yang bisa mengapprove barang itu boleh dikeluarin, destroy iya. atau hal yang lain seperti itu sih biasanya. Betul, Iya, setuju, Pak. termasuk stock adjustment mereka yang ngeluarin Hmm. validasinya. Betul Jadi betul Ya, kalau Pak, biasanya. betul sebenarnya betul. kepentingan accounting untuk stock opnam itu dia memastikan value-nya, Pak. Tapi kalau kita ngomong inventory control itu kan ada dua yang kita manage, dua model, inventory management level dan warehouse management level. Kalau kita ngomong inventory management level, dia hanya lihat quantity sama part number saja. Tapi kalau udah sampai ke WM level, dia mau semua stok itu antara sistem sama physical itu sama, part numbernya, quantity number, quantity-nya, batch numbernya, di bin mana dia ditaruh, kan seperti itu. Nah, Betul sih, cuman kepentingan. Iya, ya kalau untuk di saya sih sebenarnya kalau untuk accounting itu hanya melihat dari global quantity doang sih, tidak lebih ke slot lokasi yang betul. lebih Karena Yes, spesifik kepentingan yes, gitu. dia yes. hanya value-nya saja, Pak. Ya, setuju sih. Oh, Ya betul Pak. Di ya. accurate-nya juga warehouse haram untuk melihat data stoknya karena dia kalau di tempat saya sudah dikonversi menjadi ada value uangnya Pak gitu seperti itu sih. Ya betul sih. Oh, kalau kita kan, kalau Ya, makanya kalau di supply chain kan akurasinya nggak cuman akurasi quantity, ya kan? Tapi akurasi lokasi, ya kan? Akurasi per Betul. SKU. Kalau orang supply chain, kalau orang finance cuma ngelihat akurasi kuantitinya karena nanti konversinya ke Ya, value. value. Yes. Ya, ya. iya betul. Eh inventory record akurasi itu kan ya kalau mau lengkapnya ada 4 ya, Pak Hamami ya. Siap dan Betul, betul. Bahkan sampai ke quality juga ya. Ira quality, ira betul. quantity, ira location, sama ira item. Betul, Pak. Itu Sama saya batch, setuju Pak. sekali sih, Pak. Kalau Betul. batch juga perlu kalau untuk Ya, kalau ada untuk food food ya Betul. kalau ya ada karena expiry dia date-nya, perlu Kalau ya. kalau untuk food kepentingannya untuk traceability, Pak. Yes, belum Pak. Traceability-nya ada Kalau betul. upstream traceability sampai downstream traceability. Jadi sampai kalau batch level, Pak. memang setiap kedatangan itu ada batch number-nya Pak. Jadi batch number-nya itu ada kode-kodenya. Jadi itu yang memang jadi bahan acuan juga sih. Batch number Hmm. biasanya terus juga ada expire date-nya itu Iya, betul. yang utama di proses pengecekan sih Pak. Iya, Seperti itu. ya itu nanti pengaruhnya ke Vivo atau Vevo atau Livo gitu, Pak. Betul Pak, Yang mana betul yang mau betul setuju. dipakai? Kalau yang di perkebunan malah ngeri lagi, Pak. Orang finance-nya sampai ngitung pokok pohonnya, Pak. Serius, Pak. Mantap itu. Udah, Iya, bener itu. Sekali-sekali betul, Pak. boleh ikut kita, Pak. Kalian Betul. rekreasi. Iya.
Saya punya pengalaman di kebun sawit, Pak. Pada saat itu ada pendampingan pas pada stok opnam itu sampai mereka bawa peta geografi gitu, Pak. Bahwa di per apa namanya per lokasi itu harus ada pokok pohonnya itu sekian, 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 sekian. Bahkan sampai ada usia-usianya juga. Bahkan sampai ini pernah panen berapa kali, berapa kali, berapa kali. Itu in Oh, detail keren, banget sih, Pak. keren, Itu keren sih, Pak. Itu keren orang itu. finance yang tahu proses, Pak. Iya, soalnya harus Karena itu, karena PDKT. asetnya adalah sumber daya alam, Pak. Itu aja sih. Keren itu, Pak. Mm-mm. Ya, Sip, benar itu aja, Pak. sekali. Sharing Benar pengalaman. sekali, Pak. Halo, Ya, halo. ini bisa saya Ya, Mbak. lanjutkan ya? Ya, Mbak Nat, lanjutkan, Mbak. Tadi Oke. COGS sama COGM. Saya mau refresh. Tadi berarti COGS itu yang terkait dengan biaya barang yang telah dijual gitu ya, Mbak ya. Iya, Selama periode tertentu, iya, gitu ya. iya. Tapi kalau COGM itu lebih ke biaya barang yang diproduksi, gitu ya. Tetapi Semuanya itu belum biaya produksi, tapi belum dijual di periode belum tertentunya. dijual. Oke, Iya, ya wis. Oke, oke. Lanjut, Mbak. Yud ya. Sekarang neraca ini. Bentar ya, oke. Nah, ini pegangannya accounting yang paling utama sebenarnya. Kalau supply chain kan laba ruginya. Kalau accountingnya itu neracanya, karena kita itu melihatnya itu apa kinerja perusahaannya itu dalam suatu waktu. Nah, itu tuh kita bisa tahu tuh posisi perusahaannya itu kita punya aset, ada utangnya, dan juga ada modal dari ownernya. Ya. Ini posisinya nih gimana? Ya. Posisinya nih maksudnya ini posisi keuangannya yang telah kita punya sekarang itu bisa nggak buat nanti produksi lagi di masa depan. Nah, itu kan ada working cap, ada aset lancar sama aset tetap. Nah, yang biasanya masuk ke supply chain itu working capitalnya itu biasanya aset lancar karena langsung bisa dikonvert ke uang secara cash ya. Yun. Waktunya kurang lebih jangka waktunya sampai 12 bulan. Jadi dari kali ada kas, ada piutangnya, ada persediaan, ada beban di muka. Beban di muka itu misalnya beban-beban yang harusnya ada di supply chain-nya itu bisa dikonvert ke depannya itu jadi dibayar duluan. Jadi masuk ke aset lancar. Aset tetap ini terdiri dari intinya itu adalah aset yang kita investasikan untuk untuk memproduksi barang. Jadi saya kayak punya gedung, saya punya mesin, saya punya gudang. Nah, itu kan saya investasi ke sana tuh. Nah, di hasil investasi itu saya produksi. Produksinya nanti saya bisa dapat keuntungan. Jadi seperti itu. Jelas? Jelas enggak? Mas enggak? Jadi bedanya Ya, jelas. lancar sama tetap bedoin. Kok ada lancar ada tetap bedoin. Ya, Kalau ini yang Mungkin Ibu bingung kali ya, sebutin tadi ekuitas itu itu jadi apa kali fixed ya cost teman-teman ya, ya? Bu. ini Eh, belum eh, itu, belum oh, nanti. Karena tuh pengaruh banget itu yang di aset lancarnya. Ini kan masuk ke working capitalnya kan? hmm, Iya itu. Ya, Kalau tetap tadi tuh kayak udah yang Ibu investasi. sebutin tadi kan masuknya nanti ke fixed cost ya, Bu ya. Iya, Fixed kosnya, cost. Ya. kosnya. fixed cost. Ya, betul. Nah, kalau di accounting itu tuh ada namanya persamaannya aset sama dengan liabilitas tambah modal. Jadi misalnya asetnya ada 100 Betul. juta sama dengan kewajibannya misalnya 50, modalnya 50. Itu harus seimbang kanan dan kirinya. Bentar, bentar, Ya bentar, ya. bentar. eh untuk menguji, bukan menguji ya, mencoba lihat apa teman-teman ini udah apa paham aset lancar sama aset tetap. Kita bayangkan gudang ya. Ya Nah, di gudang gudang. kita itu kan ada inventory. Oke. Inventory itu aset lancar apa aset tetap? Aset lancar. Aset lancar, ya betul. Betul. Karena aset lancar ini intinya adalah eh, apa estimasi ya, dan Iya estimasi. normalnya standarnya adalah habis dalam 1 tahun. Ya Mm-mm. itu aset lancar ya kan kayak inventory kita tidak ya memang ada inventory yang apa slow moving ada yang udah lama tapi pada dasarnya inventory itu harusnya habis dalam setahun gitu kan. Nah terus di dalam gudang itu ada forklift misalnya. Forklift itu apa, aset lancar apa aset tetap?
termasuk fixed cost, Floating Pak. aset tetap. Iya. Iya, tuh aset tetap, ya kan. Terus ada ranking. Ranking tuh aset tetap, aset lancar. Fixed cost, Fixed cost, iya. Terus ada karton. Waduh. Karton yang akan dipakai gitu untuk aset repack misalnya. lancar. Aset lancar. Oke, Nah, mantap. Udah mantap nih Nat. waduh, udah tahu semua ini ya. Udah mantap. Yang Udah aset tetap mantap itu ini. gajinya Pak Aceh juga itu Pak. Tuh. Itu bukan aset tuh masuk laba rugi itu. Aduh. Ya, terus kita ke liabilitasnya. Ya, ya, Nah, ini dia utangnya. Jadi itu utang itu tuh perusahaan untuk perusahaannya besar, kok modal sendiri kan juga nggak mungkin cukup kan. Nah, itu biasanya juga ngutang tuh dari misalnya ke suppliernya, dari pemasoknya, kita ngutang ke krediturnya. Gitu. Jadi tapi biasanya kan ada termin-terminnya tuh. Kita bayarnya tuh termin pertama berapa, termin kedua berapa, ada jadwal-jadwal temponya itu. Itu biasanya itu dibuatnya tuh kurang lebih dalam aku bisa harus dibayar jangka waktunya 12 bulan maksimal. Terus utang pajak, ini masa perpajakan ya, biasanya itu ada teksnya sendiri yang ngitung. Terus kita juga punya utang sewa. Misalnya kita kalau ngitung, hitung-hitungan nih, daripada punya pabrik, punya gudang sendiri, mending kita nyewa aja. Biasanya lebih murah atau seperti apa, ada term and conditionnya sendiri. Nah itu kita bisa menyewakan, tapi kita kita itu bayar uang sewanya itu kita terus jangan cara mengutang gitu. Jadi nggak langsung semuanya kita misalnya harga sewanya gudangnya 100 juta gitu. Kita nggak langsung bayar 100 juta. Nah, itu biasanya dipecah-pecah jadi berapa termin gitu. Biasanya kurang lebih 3 terminan ya gitu. Nah, yang kewajiban ini juga mempengaruhi working capitalnya juga ini biasanya ini. Karena kalau kita ngutang ke suppliernya itu kok misalnya kita demandnya nggak diturutin, misalnya produksinya itu misalnya kurang lancar atau nggak ada delay atau seperti apa, kita kan bayarnya utang ke pemasoknya itu kan juga iya macet, tersendat bukan macet, itu juga biasa dinego juga itu. Terus kewajiban jangka panjang ini biasanya adalah kita itu ke bank dan itu biasa ada bentuk kredit modal kerja. ya, Ini biasanya itu tergantung dari perjanjian banknya, kurang lebih minimal itu 2 sampai 3 tahun, biasa lebih dari setahun. Dan kita juga harus bayar dari banknya itu. Dan ini kan kalau kita ngutang ke bank kan harus ada kayak jaminannya ya, jaminannya apa gitu. Biasanya jaminannya itu kayak surat-surat, kayak surat akta, misalnya kita punya tanah yang dijaminkan atau enggak kita punya gudang yang dijaminkan, itu juga bisa itu. ya. Ya, Intinya kewajiban jangka pendek itu terminnya maksimal 12 bulan, jangka panjang lebih dari 12 bulan, gitu kan? ya, Simpelnya ya. simpelnya. Hmm, hmm. Yuk kita foto dulu yuk. Nat, Ayo. off ini dulu apa namanya? Stop sharing dulu. Oke. Bagaimana ini? Bentar ya. Maaf ya agak lelet. Nah, ini ekuitas modalnya pemilik nih. Modal yang ditambahkan pemilik kepada perusahaan. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya itu kan equity tuh modalnya itu. Total aset dikurangi total kewajibannya. Ini dari modal awalnya. Modal awalnya misalnya 100 juta, 100 miliar lah gituin. Ketambahan lagi tuh dia nyetor modalnya berapa. Terus juga ada namanya retain earning. Ini maksudnya adalah labanya tuh ditahan, tidak dibagikan pada saat itu juga. Jadi kenapa labanya nggak dibagikan saat itu juga? Itu untuk ngeliat apa ya? Biasa kan kalau misalnya business owner kan iyalah bagus gini lah, nunggu berapa laba lagi nanti kita tukar, nanti kita apa ya namanya ya? Bukan tukar sih. Nanti kita bagikan lah, itu dalam bentuk dividen. Jadi itu. Jadi laba ditahan itu maksudnya itu terus juga gini ya, laba ditahan itu kenapa ada? Soalnya nggak minta ya.
biasanya kan takutnya ada misalnya supplier yang kabur atau enggak ada yang customer yang kabur, itu masih utang piutangnya belum selesaikan dengan baik. Nah, dia harus mencadangkannya dari return earning ini. Biasanya seperti itu. Jadi misalnya nih kita itu ada piutang nih, misalnya ke supplier A gitu, tapi dia nggak bayar-bayar, bahkan udah sampai disomasi atau seperti apa gitu. Nah, dari itu kan kita kan nggak mungkin apa ya? Kalau secara hukum kan memang susah ya alot dan mereka nggak membayar tuh. Nah, itu untuk menjaga supaya nggak minus, nggak minus nanti equity-nya, nggak minus bukan equity nggak minus ya, supaya asetnya itu tidak turun dengan drastis neracanya, itu nanti dari laba yang ditahan itu dikurangi nanti penyisihan piutangnya yang belum tertagih itu, supaya nanti equity, supaya nanti apa ya, benchmarknya neracanya itu tetap balance. Ya, Ya karena walaupun equity-nya berkurang gitu. tetap Saya aset juga agak bingung gitu. karena tetap aset kurang kewajiban sama dengan equity, gitu kan? Iya. Nah, karena gini harus diingat bahwa kalau laporan laba rugi kita menunjukkan laba, ya, Mm-mm. itu bukan berarti kita punya uang segitu, Iya. ya kan? Karena Ya. laba rugi itu tidak pernah bukan mencatat penerimaan uang, ya. Mm. Jadi kalau kita jual nih, kita jual jadi revenue, ya kan? Tapi Ya. belum dibayar. Nah, Laporan iya. laba rugi tidak menunjukkan itu. Laporan laba rugi menunjukkan kita sudah punya revenue, ya, dan kita punya profit. Tapi apakah itu berbentuk sudah dibayar apa belum? Tidak ada di situ. Ya, adanya di sini total aset, ya kan? Iya. Adanya di aset, dia di piutang misalnya. Ada lagi sebenarnya satu lagi laporan keuangan, namanya laporan keuangan eh, cash flow, ya. Cash flow itu bahasa Iya, itu ada Indonesia apa cash ya? flow. Apa ya bahasa Arus Indonesianya? kas. Arus kas. Nah, Arus itu kas itu. sebenarnya ada tiga ya laporan keuangan yang utama itu rugi laba, neraca sama arus kas. Nah, arus kas ini sebenarnya nanti menunjukkan kita punya duit apa enggak, ya. Laba rugi mau profit segede apapun, tapi kalau piutangnya banyak, sebenarnya Mm-mm. perusahaan itu uang apa Tidak baik-baik eh, saja. ya, karena laba itu tidak pernah menunjukkan bahwa perusahaan ini banyak duit, ya. Bisa juga dia ternyata banyak piutang yang tadi kata Nat bisa aja tidak tertagih misalnya, ya kan? Nah, makanya kadang-kadang profit ini, ya, tidak langsung dibagikan ke dividen kepada ke pemilik saham, tapi ditahan dulu. Ya, makanya ada namanya laba ditahan di situ. Ya, di sini nih. Ya, komponen ekuitas modal awal, modal di store, dan laba ditahan. Jadi tidak semuanya dibagikan kepada si pemegang saham. Ya, bisa juga laba ditahan ini digunakan lagi untuk reinvest, ya, untuk beli fix aset, ya, untuk modal usaha, gitu. Betul ya? Iya, betul. Nah, Dari oke, sini dia mau tanya. teman-teman, silakan. Ini ada yang masih apa ya, Mbak Nat ya? eh Orang-orang kebanyakan itu menyamakan antara EBITDA dengan cash flow, padahal itu beda ya. Ya, Nah, Betul, betul. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya ingat nah, dulu. bener. Nah, itu. Ini Aduh. kadang-kadang ngomongin cash flow nih. Saya takutnya ada teman-teman yang ya memang sih secara nggak langsung EBITDA itu ya sebenarnya beda, tetapi Iya. kadang-kadang jadikan patokan bahwa kita punya cash flow-nya sekian gitu dengan melihat EBITDA tadi gitu. Padahal sebenarnya tuh beda. Bisa dijelaskan nggak Mbak Nat? Maksudnya apa sih bedanya EBITDA dengan cash flow itu? Karena kan Kalau tadi kan cash juga di laporan flow, keuangan tadi itu yang di awal tuh ya. di PNL tadi, PNL apa namanya, laba rugi Iya, tadi benar tuh. laba rugi. Nah, tadi kan ada tuh di bawahnya sendiri tuh ada tuh. EBITDA gitu Coba deh kan. tunjukin lagi deh, yang si Nah, ada Unilever punya. EBITDA gitu. Hmm. Dan Kadang-kadang nggak apa. seorang seorang CEO pun kadang-kadang udah nggak mau ngelihat cash flow gitu. EBITDA-nya berapa gitu. Oh, dia mengukur bahwa dengan EBITDA segitu, oh cash flow-nya dia ada segitu juga gitu. Nah, Kalau itu tolong dibedain, Mbak. EBITDA itu kan
earning before. Jadi itu kayak pendapatan Interest. kotor impress Iya, earning before betul. kayak Ya, taxes, kayak pajak sebelum diamortisasi interest, sama tax, interest dan depresiasi. teman-temannya gitu. Jadi kayak Iya. seperti kita penjualan, bukan penjualan kotor sih sebenarnya itu. Jadi penjualan benar-benar penjualan, ya itu penjualannya seperti itu. Kok kita ngomongin penjualan kotor ya, ya. Mm-mm. Itu Lihat kok bahasa itu deh, lihat Indonesianya laporan keuangannya si Unilever tadi Yang deh. tadi deh. yang Tuh, tadi yang laba ruginya. baru Mm-mm, sebenarnya ya. mm-mm. Dan teman-teman, Mm. for your information, kita boleh ya kasih kalian lihat laporan keuangan Unilever ini karena dia perusahaan TBK ya. Dan ini ada DBK Mm. bisa di IDX. di Betul. IDX apa di laman IDX itu ada kan Ada itu. dan karena dia perusahaan terbuka, dia memang wajib menunjukkan ini ke publik. Jadi ini kita tidak mencuri data Nah, mereka. betul. Ya, ini publik. Betul. Ini data publik. Nah, di bawahnya kan ada nih. Nah, itu di bawah itu EBITDA. Nah, Laba sebelum bunga pajak dan temannya. iya. Iya. Oh, oh. Heeh. Jadi sebatas ya mungkin Banat nanti bisa lengkapin. Kalau sebatas yang saya tahu bahwa teman-teman yang masih kadang orang supply chain juga gitu nyari gampangnya juga. Yaudah lihat dari P&L, EBITDA-nya berapa, ya itu cash flow-nya segitu. Dengan lihat cash flow-nya segitu, oh berarti lu bisa dong bayar bayar supplier AP lu, berarti kan gitu. Jadi kadang-kadang trikinya orang orang supply chain begitu ya. Termasuk dulu saya pernah begitu juga gitu kan. Pada saat udah mulai ketat nih, gitu kan. Orang finance bilang, wah cash flow-nya lagi berantakan nih. Ya udahlah lihat deh PNL lu berapa gitu. Ya, ini kan kayak Ya kan? catatan Oh, bersih EBITDA nih. lu aja kan gede kok gitu. Ya udahlah gua minta lah supplier ini bayarin dulu. Ini bayarin dulu. Kan gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu urusin bahwa sebenarnya EBITDA itu berbeda dengan cash flow. EBITDA itu kalau bahasa accounting nggak tahu Pak Haji setuju apa enggak? Namanya adalah profit, operational profit namanya. Ya, EBITDA itu adalah operational profit gitu. Sedangkan kalau jadi dia tidak tidak menghitung apa ya kas, ya hitung nggak kas. menghitung kas gitu. Betul. Jadi tapi kalau cash flow itu benar-benar ya Dari cash. Itu cash. aliran Betul. dananya tuh benar-benar dari cash Yes. itu. Jadi cashmu tuh Betul. berapa, itu nanti bisa dibagi ya ke operasional, ke investasi, Betul. sama modalan. Ya, seperti itu. Betul. Nah, operasionalnya Betul. ini, oh itu saya nggak ada ini, Pak. Cash flow-nya ini. Gak apa ya? Nah, memang memang biasanya kalau cash Laporannya Unilever ada kok biasanya cash flow-nya itu. oh Ada, iya ada. iya Ya, bagus Pasti berarti. ada tiga, ada pasti Ada. adanya. ada tiga laporan keuangan itu. Di Hmm. IDX itu pasti Mm-mm. tiga-tiganya ada. Nah, Iya, iya. masalahnya gini adalah earning itu tidak pernah, apa ya, ini sudah dibayar Nggak apa pernah, belum gitu loh. iya, Iya, nggak pernah Dia nggak bentuk ngecek. cash gitu ya. Heeh, belum dibayar pun sudah bisa masuk ke dalam profit, sudah bisa masuk dalam earning Earning, gitu kan. betul. Mm-mm. Betul, Walaupun itu setuju. belum dibayar, ya kan. Betul, Nah, betul. itulah kenapa harus ada tiga laporan Yes, keuangan tadi. betul. Laba rugi menunjukkan Yes. perusahaan untung apa enggak, tapi bukan berarti sudah dibayar atau belum, ya kan? ya, Sudah dibayar apa belum? Adanya di cash flow. Satu lagi neraca. Neraca adalah posisi aset dan kewajiban, ya kan? Makanya ada tiga ini, ya kan? Dan salah banget kalau lihat EBITDA langsung menjudge bahwa perusahaan itu banyak duit, ya. banyak duit cuma bulan Eh, itu. Iya, boleh kita banyak bisa cash. Banyak kita cash. boleh Bukan banyak kita bisa bilang perusahaan banyak itu cash. untung banyak, ya kan? Tapi Iya, belum tentu banyak duit, gitu nah, loh. Gitu. iya, Ya, Iya, tapi memang menarik tuh. kadang-kadang kan ada beberapa perusahaan yang lihat patokan dari level C gitu ya. Si level itu ada tiga kan, mau GPM, gross profit margin, apa EBITDA yang di tengah-tengahnya, apa langsung benar-benar di NPM, net Ini profit margin, itu yang di PNL tadi ini, gitu. Ini ini sebatas kan pengetahuan aja sih buat teman-teman ini sih. profitnya berapa sih? EBITDA-nya ini berapa? 6 EBITDA-nya ini 7,23 M ya, 7 M Mm-mm. ya. saya 7 M. Berarti 7 M. Coba lihat kita lihat operational profitnya.
Coba kita lihat piutangnya berapa. Coba lihat di Piutangnya coba neracanya. ya. Neracanya kita lihat. Gak apa-apa loh ya kita membedah Unilever ini karena ini Perusahaan informasi umum ya. umum. Mm-mm. Coba kita lihat Sorry Bu, piutangnya ini tadi berapa. produknya apa Bu? Spesifik Unilever ini. produknya. Unilever. Unilever. Si Spesifik Unilevernya. produknya Oh, apa? ini Nggak semua ada produknya spesifik. Unilever Semua. ini. Wah, All semua. product. All Oh, produk ini. Mm-mm. tujuh Ini m biasanya selain ini juga baca kayak catatan atas laporan keuangannya itu. Nanti kan tebel biasanya di 40 halaman yang udah diaudit. Nah, itu Kalau juga 7M kayaknya kok kecil banget kalau all product ya. ya itu. Bukan Makanya M, itu sahamnya T, itu T, itu T. Oh, T, oke. ya. T, T. Oh, Nah, ini itu piutang T. usahanya ini. Piutang Oh, berapa Itu coba? dalam juta Novel. rupiah, Pak, itu, Pak. Oh, Dalam T. juta Oh. rupiah. Berarti Mm-mm. triliun tuh, Pak. Bukan miliar, T. Pak. Oh, T, iya, iya, iya. T, Pak, jangan. T, Kalau Unilever M, waduh, wah, iya. T, gawat. Nah, dari 7T 7 itunya, T, piutangnya berapa nih? Dua ya? 2 Piutang kerja lancarnya berapa? liga sama relasi. Piutang pihak ketiganya ya. Pak. Piutang pihak ketiganya 2. Ya, Pak Rido, ini tidak konfidensial, Pak Rido. Heeh. Unilever adalah perusahaan TBK, ya. Nah, Pak Rido di chat komen mengingatkan kita, Iya. ini bukan Aman ya, enggak, Pak, ya. aman, Ya, Aman. aman, justru aman. Aman, dia harus aman. buka Heeh. itu karena dia IPO kan. Iya, Iya. dia perusahaan TBK, Betul. jadi dia memang mempublish ini secara umum, gitu loh. Heeh, jadi nggak masalah, ya. Heeh. Jadi bukannya memang ya, tapi wajib Mm-mm, mempublish. wajib. Iya. Bahkan wajib mempublish gitu. Jadi nggak apa-apa kita bedah. Ntar Pak Rido kalau mau beli sahamnya itu dari sini bisa cuannya. Nah, Nah, iya itu acuannya itu. Betul, betul. Memang dari sini. Betul. Benar, benar. Benar, benar, benar. Benar. ya. Ya, coba dibedah lagi, Mbak Nat. Tadi berapa Ini piutangnya, Mbak? piutangnya tuh 2, piutang pihak ketiga ya ke suppliernya ya. Ini 2,1 T. Sorry, piutang berarti ke ini ke customer, ya. Iya, ke Ke customer, ke customer Heeh, ya. Berarti suppliernya. customer. berarti Heeh, customer ya. 2 koma nih. heeh. Kok Kita pihak lihatnya relasi? yang di liability aja tuh. Iya Nggak, sih. Enggak, di aset masuk. lancar, aset lancar. Aset lancar. Oh, maaf. Nah, ini nih Aset aset lancar nih, lancar piutangnya. adalah uang Oh, yang itu dia aset. belum uang yang dia Belum, belum Bang. terima, Nah, tapi sudah Oh diakui ya sebagai uang ya. profit, sudah iya, diakui Oh ya sebagai ya sudah profit, ya diakui. ya ya tapi ya betul betul uangnya belum betul terima, betul gitu kan. betul betul. Nah, Kalian AO cash itu flow Pak AC, AO itu AO itu apa? di Akun, akhir bulan. sebentar, sebentar. Saya nggak familiar dengan kata AO. Saya taunya XO. Oh iya ya, ya sama lah kita berarti. AR kali ya. AR kali. Ya jadi akhir bulan ada juga trik-trik company itu yang dia PGI Oh, dulu tuh, tapi oh iya produknya iya masih di iya iya truk iya gitu. iya Oh, iya iya gitu. iya iya. Ini orang Early supply chain banget, GI kali Pak J. orang supply chain banget ini. Early Early GI ya. GI. Nah Early itu GI. Early pokoknya GI. sebelum jam 12 malam udah selesai semua itu gitu. Oh Yang penting alah. Kirimnya masuk revenue. belakangan. Heeh, yang penting masuk revenue dulu, Kirimnya gitu kan? belakangan. Yo, Iya. Ya kalau bahasa Iya iya saya iya. sih tarik invoice, Pak. Tarik invoice, iya. Tarik invoice, early iya GI, iya ya iya. kan? Early GI Ya. biasanya. Iya iya. Iya. Tarik invoice bulan depan buat closingan Iya bulan iya ini kan gitu, Pak. iya Gitu. iya Tapi iya. ya apapun itu Iya iya. caranya, yang penting kita bedah dulu di sini deh, Pak. Entah caranya seperti apa, Tahu kita dulu. yang penting tahu dulu, tahu Ini dulu ada deh. ini ada Ya orang biar Pak finance Rido ini. makin mantap dia kalau mau beli saham. Ini ada orang finance nih, nanti ketahuan nih trik-triknya orang supply chain nih. Saya orang audit sekarang. Ada orang audit nih, hati-hati. Waduh. Dan mesti Tahu gudang itu lah. bermasalah. Ya Eh, Allah, gitu. harusnya tahu lah. Ya. Kalau Tapi kita kan kalau cuma udah akrab berdasarkan mah gampang. peraturan, gitu. Iya sih, enggak sih. Iya. Yang penting Apa kalau nanti bulan makan rawon kalau aja kalau. yang penting kalau bulan ini ada narik invoice ya, bul akhir bulan depan narik invoice lagi. Setiap bulan kayak gitu. Ya. Ini yang saya pelajari waktu saya jadi auditor. Kalau salah, ya konsistenlah membuat kesalahan itu. Itu jadi nggak salah. Ya itu betul. Itu betul. Kalau kita konsisten Iya, iya. salah, secara audit dia ya udah
Ya udah. Orang bulan lalu juga ada yang bulan ini ketarik ke bulan lalu, ya kan? Bulan Iya. ini ada yang bulan depan tarik bulan ini, tiap bulan begitu. Jadi nggak salah gitu loh. Itu, itu betul loh ya. Jadi saya kasih tahu rahasia. Oh iya, kayak Nah, gitu ya, ya sudah. iya, iya. Iya, Tapi ada titik di mana bisa kita nggak tarik lagi pada saat ada low season. Nah, low season kita Ya kong sudah. kali kong sama si sales untuk turunin target. Kita nggak perlu tarik invoice lagi di bulan depan. oh, Clear. posisinya Ya, bulan apa Start memang? from bersih-bersih. zero. Jadi triknya begitu Mbak Nat. Ya, jadi Oh, hati-hati ya. Jadi oh ya sudah pengetahuan baru itu ya. pengetahuan baru. Ya, ya. Tinggal di konsol aja itu inventory-nya sama ARAP-nya aja beres. Kan ketahuan. Sebentar, ini ada Oke, pertanyaan Ya, dari Pak Hilman ini. ada pertanyaan. Pak Hilman, Pak Hilman, masih ada nggak? Apabila kita melakukan penjualan jasa, kita membuat SPH dan RAB. Ya, Pak Hilman bisa open mic biar kita. Oh nggak bisa ya? Oh Oh, nggak nggak bisa bisa. open mic. Soalnya pertanyaannya pelik ini, mau dibaca juga puyeng. Apabila, bentar ya, kita melakukan penjualan jasa. Hmm. Biasanya kita membuat SPH dan RAB. Sebentar, saya SPH sama RAB aja saya nggak familiar. Ini Namun tambang ya? jasa Surat ini, jasa penawaran apa ya? harga kali, Jasa. Pak. Oh, SPH itu surat penawaran harga. Ya, Mungkin kalau RAB RAB, kan rencana anggaran biaya. Oh iya, oh, budgetingnya. namun terkadang nilai pengeluaran real. Oh, untuk proyek oh ini proyek berarti ya. Nilainya di bawah RAB. Selisih tersebut biasanya kita anggap profit tambahan, mungkin ya. Untuk laporan laba rugi biasanya akan diletakkan di mana selisih tersebut. Loh, enggak sih menurut saya ya. Sorry, saya juga dulu auditornya perusahaan kontraktor nih. Ya, jadi kita punya RAB memang, ya kan? Mm-mm. Kita punya RAB, kemudian eh, yang kita masukkan ke dalam profit atau cost-nya perusahaan itu sesuai real, ya sesuai real yang kita sepakati dengan si apa namanya customer. Tetapi apa ya? Pada saat kita masukkan ke dalam profit ya, ya realnya tidak apa selisihnya itu kita anggap income yang enggak dong, ya kan? Income dari mana? Kan RAB Kalau kan cuma orang anggaran. kalau orang procurement mungkin iya, Pak. Kalau Procurement dianggap ini project. Jadi kalau eh, misalnya mm-mm, sebelumnya sudah dibikin owner estimation cost, owner mm-mm, estimation project lah, mm-mm, misalnya mm-mm, 1 M Mm-mm. gitu. mm-mm. Nah, dapat penawaran dari supplier misalnya eh, 1,2 900. M Oh, gitu satu ya. koma dua. Oke. Nah, Nah, nah. terus orang procurement nego ternyata dengan tanpa eh, mengurangi bahan atau lebih efisien Iya. nego. Nah, bisa dapat Heeh, 900 juta. Nah, 100 heeh. jutanya dianggap profit atau eh, saving buat perusahaan. Mungkin Iya, gitu iya. kali Mas ya, Pak. Iya, betul. Ya, Dianggap saving, saving, saving itu tapi tidak akan pernah bukan tercermin di profit. laporan keuangan. Tidak akan tercermin di laporan keuangan. Kan karena pertanyaannya di mana diletakkan selisih tersebut gitu kan. Di laporan keuangan tidak akan ada sih. Tidak ada itu. Heeh. Ada, Pak. Nego supplier sampai harganya murah pun nggak jadi profitnya perusahaan. Enggak. Cuma Ya, Heeh. jadi dicatat Jadi aja. saving, ya KPI-nya bagus bisa nawar cost itu. saving. betul. Paling dibandingkan dengan budget kalau mau kelihatan ya. Heeh, Mm-mm. jadi realnya dibandingkan dengan budget, oh realnya lebih Iya, rendah. Itu jadi costnya lebih apresiasi, murah. apresiasi kepada orang yang bernegosiasi itu, ya kan? Iya, Tapi laporan keuangan tambah nggak kelihatan. gajinya. Mudah-mudahan, Bukan, Pak. biasanya biasanya gajinya nggak nambah Pak, targetnya yang nambah. iya, iya. Itu Itu dua hal Pak berbeda Aceh. sih itu. Aduh, aduh, aduh. Bentar, Mbak Dian, mau nanya ya Mbak Dian? Ayo Mbak Dian.
Iya, Pak Eje. Siap, yuk. Izin tanya, kalau untuk barang raw material yang masuk ke dalam inventory, Heeh. untuk yang expired dan rusak itu dicatatnya sebagai biaya apa dan contoh coaknya seperti apa? Oh, oke. Kalau itu kan sudah Coba, soalnya. coba ini apa sih? Bentar. Kon Cost of account, Pak. Iya cost ngerti, of ya account. ngerti kosong account. Jadi itu kan kayak masuk ke Dicatat. Oh, bebannya. iya, Iya iya, iya, oke, dicatat di oke. mana? Di beban tuh, di di Mm-mm. apa di persediaannya masih. Jurnal, Ke di cost. penjurnalan mana gitu, Pak. Iya, apakah Oh, masuk ke COGS gitu maksudnya untuk biaya produksi atau masuk ke beban mana gitu? Losses itu, Bu. loss itu Losses gudang ya, jadi itu actual biasanya loss. loss dikurangi. Kok persediaannya itu kan mengurangi persediaan tuh. Jadi udah keluar harusnya persediaan. Ini 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 bu, anu, Bu. i- Jadi ini raw bukan masuk other material expense ya? dia Other belum expense ini kan? Ya. dipakai. Mm-mm. Jadi raw Inventory yang material rusak kan? Mm-mm. Iya, ya yang damage atau expired. Mm-mm. 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 Punya Mm-mm. laporan scrap ini, Pak, biasanya. Iya, scrap kan? Scrap itu Ya, other expense kan? ujungnya nanti scrap. Ya, other Tapi expense dia katanya biasanya. Ya, Mm-mm. tapi setuju soalnya dia sih. masuk ke losses itu ke laporan produksinya masuk losses. Maksudnya losses ya? Iya, soalnya Kalau sih. di scrap tuh masuk other expense sih, jadi nggak masuk ke nanti chain. masuknya uangnya, Pak. Mm-mm. Kalau uangnya kan kita jual tuh jadi scrap. Nah, Itu jadi masuknya other income, iya. Iya. ya kan? Heeh. Betul, beda lagi. Tapi Ini tapi kalau jangan udah di expired, udah nggak bisa Tapi dijual kok lagi itu expired nggak dijual, bahasanya. nggak bisa diretur? Nah kan yang oh, dicarikan Iya. yang ini Enggak, ya Bu itu ya. bahan baku. Iya betul, Iya bahan itu Ini itu bakunya. maksud aku. bentar bentar Udah Ini nggak bentar. bisa bahan baku dipakai. ada yang bisa dijual. Misalnya dia degradasi jadi makanan ternak gitu. Ya Bisa bisa, juga ya ya gitu. ya ya ya. Ya, Heeh. Ya, Oke, kalau bisa itu. misalkan nggak bisa jadi another income gitu kan, jatuhnya full untuk biaya. Nah, itu masuknya ke biaya apa biasanya dicatatnya? Other expense. Other ada expense sih. expense itu. Jadi bukan masuk ke COGS sih, Enggak, bukan masuk di beda itu. production. Mm-mm. Beban Hmm. lain-lain Other expense. Beban lain-lain paling bawah. Coba deh lihat laporan Hmm, keuangan Unilever beban ada nggak other lain-lain. expense? Harusnya yang But, paling bawah. Coba deh, padahal yang Beban laba ruginya. other income pun juga nggak masuk kemana-mana juga di paling bawah juga. enggak sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Other income dan other expense. Jualan Hmm. kardus, Pak, sama palet biasanya ke orang Nah pabrik. iya itu Ya, itu other Ya, income. itu. ada income itu. Cara nyari Ya. duit orang gudang, Pak. Iya. Kalau bisa lagi jangan dilaporin. Jadi other income pribadi. Nah, itu other income. Kelihatan Berantem itu. ya Pak Haji. Personal other Jatuhnya income itu. jatuhnya beli gorengan rame-rame itu, Pak. Lah. Ya. Ya. Tapi orang Meros Ya. juga ada keluar other expense pribadi. Kopi buat supir. Ada nggak sih di sini other expense? Harusnya ada sih. Penghasilan beban lain-lain neto ini yang 75 ini. Yang ini kan penghasilan beban lain-lain neto di Oh, mana? setelah Itu kan bawah tuh, pisah tuh. Penghasilan, beban lain-lain. Langsung di net sama dia. Iya. Oh, Iya, iya. oke. Langsung net other Berarti income memang, sama other expense di net. mm-mm. Kalau di Langsung di Berarti laporan net memang sama keuangan. dia. memang nggak apa maksudnya tidak menjadi beban beban ini yang kan sebenarnya dia seharusnya bisa dijual gitu. Berarti tidak menjadi beban pebanding sama revenue ya. Tidak jadi revenue, COGS jadinya ya. other income. Iya, dari Heeh, income. Nggak usah, Jadi ya, jadi nggak perbandingan sama COGS, berarti sama HPP-nya kan antara revenue dengan HPP kan jadi COGS, berarti tidak ya. mm-mm, enggak. Hmm. Kalau enggak nanti HPP-nya gede banget gede. dong. Gede, Heeh. iya. Iya, jangan. Oh, Heeh. Jangan sampai itu oke. gede. Mm-mm. Iya, Kalau Itu gede betul. nggak ada bisnisnya dong. itu Enggak, jadi biasanya HPP jadinya potong gaji orang inventory itu, Bu, atau Aduh, manajer pabrik sedih. yang suruh belanja. Ya, benar. Bisa jadi, bisa jadi. ya, kenapa nggak masuk Hmm. HPP? Karena memang kan dia tidak diproduksi. Heeh. Dia kan tidak Iya sih. diproduksi kan, dia raw material yang expired dan rusak.
tidak melalui Cuman proses produksi kan. Heeh. saya bingung di tempat saya Pak Aje. Oh, mereka masukin ke HPP. Iya, karena masih masuk ke karena memang sisa reagen itu kan jadinya buat produksi dari satu kit itu isi 100 hanya kepakai Mm-mm. 50, sisanya 50 itu expired. Nah, main Hmm. out aja, namun memang dicatatnya terpisah, maksudnya ada laporan terpisah untuk expired gitu ya. Cuma Hmm. eh, saya baru ngeh ternyata cara mengeluarkan di dalam sistem kita menggunakan cara yang sama dan coak yang sama pada saat kita mengeluarkan inventory out penggunaan. Kayaknya jadi selama ini masuk HPP gitu. Oh Itu iya, supaya itu untuk perusahaan nggak banyak, Bu, bayar bonusnya nggak banyak itu. eh, gini, itu ada Itu penjelasannya. mainan Itu orang karena keuangan. karena Harusnya write off eh, loh itu, Bu. Ya, makanya karena di tempatnya Mbak Dian kan nggak ada produksi, nggak gitu ada kan? Iya. ya. Boleh dibilang kan beli, simpan, jual, kan Iya, Ya, gitu. ya, Nah, betul. ya, biasanya accounting atau finance-nya pakai moving average, Mbak, ya, gitu. Oh, ya, iya, Jadi iya, ya. segala iya. transaksi in sama out itu di moving average dan kemudian dijadikan Mm-mm. beban, gitu. Iya. Nah itu Jadi maksudnya selama Oh, gitu. bebannya itu jadi masuk ke HPP gitu Pak. Harusnya kan dipisah tadi betul. ya. Enggak, kalau Oh dipisah itu enggak. karena kita mengenal namanya COGM. Karena ada Hmm. beli, simpan, produksi, simpan, jual. Ada produksi di situ. Oh, oke. Tapi enggak Kalau sih, di fin yang harusnya di sini pun walaupun nggak ada COGM, harusnya jangan masuk HPP kalau apalagi bisa teridentify kan. Sebenarnya, oh Bisa. ini, kalau raw heeh, material iya, Pak. Tapi kalau finish good mm-mm. itu akan jadi beban karena di moving average, Pak. Kalau Oh finish good karena tuh enggak, sebentar. Ini yang kita ngomongin raw material apa finish good? enggak, ya kalau raw material Enggak. enggak masuk ke COGM, betul. Kalau Mm-mm. ada produksi, betul. Tapi tidak semua, menurut saya ya, menurut ini nih kacamata saya sih. Kalau ada proses produksi, kalau yang expirednya adalah itu raw material, iya, tidak dibebankan, tapi masuk ke moving average atau bisa masuk ke apa namanya? Ya, Masuk ke other other expense, expense. begitu. Betul. Oh. Tapi kalau misalkan itu ada produksi, yang expired adalah finished good, lah itu bahaya gitu. Biasanya dibebankan ke produksi di HPP. Enggak sih. Pasti Masih. Karena hati-hati ada. enggak, enggak. Makanya ini Enggak. ada tricky juga loh nih, gitu. Iya, Gini, soalnya di gini tempat Pak saya Tama. Mm-mm. finish good-nya bingung Pak Aje. Gini, gini. Cost of goods sold, ya kan? HPP, harga pokok penjualan, ya kan? Mm-mm. Ini kan Mm-mm. tidak dijual, ini kan di disposal, di scrap, ya kan? Mm-mm. 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 Berarti dia tidak boleh masuk ke cost of goods sold atau harga pokok penjualan karena tidak ada sales, tidak ada penjualan dari itu. Jadi dia masuk ke ada. Jadi apapun yang di disposal itu masuknya other expense. Bukan masuk. Ini benar ya, Nat, maaf. Men- Nah, Ini Natasha ini gimana ini nih? ini yang saya pelajari Ya, 10 betul. 20 tahun yang lalu waktu saya masih auditor. Iya. Ya, jadi Iya. Harus kalau ngeluarinnya, begitu. tadi kan Ibu bilang ngeluarinnya pakai apa tuh, keluarin dari sistemnya harusnya write off, Bu. Itu. Ya, betul. Mm-mm. Kecuali Hmm. dikeluarin apa karena gini, yang namanya COGS dan HPP itu adalah produk dari penjualan, hasil dari penjualan. Kalau tidak dijual, dia masuk ke other other expense. Gitu lah. Gitu sih. Hmm. Nat? Iya benar. Karena kan Ini ya, ada dua nih, mau distribusi atau mau manufaktur. Lah itu aja sih. Hmm, Kayaknya sama agak Pak Tama, trik, agak sama. berbeda. Sama Pak Tama, Kalau sama. misalnya ke Harusnya sama. COGM gimana, Pak? Mempengaruhi Hah? COGM karena dia sudah diproduksi tetapi Iya, ternyata akhirnya di disposal itu loh, Pak. iya. Di disposal tetap dia akan masuk other expense. Masuk ke other Tidak masuk expense. COGS. iya. Yes, yes, Oh. yes. Heeh. Karena ini baru-baru terjadi juga di tempat saya. Nah, kita Hmm. memproduksi, kemudian kita write off, tidak masuk COGS. Masuknya other income, other expense, sorry. Iya. Heeh. Karena COGS itu kata kuncinya adalah sold, terjual, HPP kan, harga pokok penjualan. Kalau tidak ada Kalau misalnya penjualan, distribusi tadi, masuk. kayak Mbak Dian tadi, berarti Sama, langsung masuk ke other expense. harusnya. Heeh. Apalagi tadi bisa Hmm. dipisah kan, kecuali nggak bisa dipisah, Pak Tama. Iya. Misalkan
yang mana nih yang expired, yang mana yang kejual, nggak bisa dipisah. Hmm. Terpaksa kan Hmm. inventory akhir kurang inventory awal kan. Iya, betul. Cuman Itu yang tadi, ka- moving average tadi, Pak. ya kalau Mbak Dian kan tadi bilang bisa Nah, kok, ini bisa dipisahkan kok, yang ini yang expired gitu kan. Nah itu harusnya yang expired ini masuk ke bisa other masuk ke other income. expense. Ya, karena kalau enggak, nanti ketika kita analisa laporan keuangan kita pasti salah deh. Karena gini, salesnya sekian, HPP-nya gede, gara-gara Iya itu, terkontaminasi yang tadi. Hmm. Nah, itulah. Hmm. Nah, Mm-mm. betul. jadi nggak bisa CLBS-nya dibandingin sama, jadi ya nggak jadi bisa nggak dibandingin bulan tercapai ya lalu, Pak. nggak bisa dibandingin tahun lalu, karena aneh sendiri, gitu kan. Nah, Mm-mm. Mm-mm. itu loh. Ya, Ap- ya masih lebih Ap- lebih baik sih masuk ke other expense sih, supaya nanti biar mm-mm. kelihatan per bulannya other expense-nya Ya, menurun atau meningkat. Nah, itu problem nanti. analisanya analisanya juga lebih clear, ya kan, lebih Nah, bersih. lebih constraint. Mm-mm, mm-mm. Ya izin Pak, Mbak Dian, ya, Ya. tapi maaf, ya Pak Wijaya. izin Pak. Kadang-kadang kan orang keuangan juga suka nakal Pak. Kan Gimana gitu. gimana? Gimana gimana? Iya, dibikin kosnya gede, nggak tercapai, ya kan, bonus nggak Oh, keluar, kan biasa itu. Nah, titipan owner ya. Ajak Biasa nakal Pak. juga dong, Pak. Tangan kanan Pak, tangan kanan. Iya iya. Nah, sebentar, kita ya. kesampingkan, kita harus kesampingkan yang seperti itu. Ini secara umum ya, masih ada yang masih fresh graduate loh ini kayaknya ini Ya, ngikutin. jangan diajarin dulu yang kayak Jangan gitu-gitu. diajari dulu ya gitu. Ilmunya Ya udah, ilmunya kejauhan ya Pak ya. Oh, iya itu. Gampang ketahuan itu. ya udah, Nat, Aduh. kita langsung lanjut ke itu aja, next slide aja. Ntar kepanjangan nanti malah. Ya udah ya. Iya, masih ada nggak? Terus sih modal Tadi ya terus Pak, ini kan ekuitas. kita beda ini. Apa yang kita Ekuitas sudah bedain kan ini? tadi? Udah Udah, ini ya. udah kan? Ini udah, next Ini aja nih udah. udah. Lah ini ya. Nah, ini belum ya? Ini belum. Belum ini. Ya, ya. Ya mengenai kan persediaan ya. Dari mana saya ini? Ini kan terkait persediaan kok di accounting ini kan termasuk aset. Hmm. Ini yang bisa, ini misalnya itu kita itu memproduksi barang, kita taruh di gudangnya, nanti bisa kita jual lagi dalam waktu maksimal 12 bulan. Tapi tetap kita bisa jual terus secara periodenya. Jadi selalu ada penjualan. Ini kan kita kan untuk menyediakan barang kan harus ya harus di gudangnya, soalnya supaya apa barangnya kan tetap bagus ya gituin. Nah, itu kan juga selain itu kita juga harus ngitung barangnya itu seperti berapa yang kita bisa produksi, itu sama nggak yang ada di gudang sebelum kita melakukan penjualan. Jadi kalau area supply chain pengaruh neraca ini itu adalah yang dari pemasoknya, suppliernya ke kitanya. Jadi itu bedanya. Nah, kalau misalnya laba rugi kan yang pengaruhnya kan dari kitanya ke customer. Kalau yang neracanya itu dari pemasoknya itu ke kita. Jadi pemasoknya ini kita itu punya kita supaya masuk nih bahan bakunya atau enggak raw materialnya gitu. Itu kan kita masukin gudang dulu. Nah, untuk melaksanakannya yang di gudangnya ini biasanya itu kan juga dibagi-bagi kan. Ada yang kayak raw materialnya seperti apa, half good-nya seperti apa, finish good-nya seperti apa, seperti itu. Dan itu harus ditempatkan sendiri-sendiri. Dan ini biasanya itu untuk menjaga barangnya kita ini, kita ngitung juga stok opnam. Ini tergantung juga dari perusahaannya, SOP-nya, stok opnamnya berapa lama, berapa kali setahun. Kalau misalnya kayak apa ya, stok cycle ya nggak salah ya namanya ya, yang tiap hari, Cycle ya count. cycle count itu ya, yang tiap hari Daily cycle. ya dari cycle count itu biasanya kan stock take misalnya cut off-nya itu jam 4 sore. Soalnya kenapa? Jam 4 sampai jam 5, jam 4 sampai jam 5 accounting-nya bisa masukin darahnya. Jadi kalau misalnya untuk memonitor persediaannya itu cara yang paling nggak, yang sederhananya ya seperti itu. Supaya nanti biar nggak apa ya namanya ya, nggak bendoburi loh kok bahasa Jawanya itu nggak salah itu. Oh sih. Iya, Nggak Apa ngerti sih loh apa? saya. Nggak. Nggak, Jadi nggak kalau ngerti misalnya loh saya. Jadi kalau misalnya kita itu teratur mengajak apa kayak cycle count itu, nanti itu misalnya di akhir tahun
atau enggak di akhir periodenya misalnya Oh, bulan Juni atau Julinya itu ya, 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 dispe- ya, ya. diskrepansi kok diskrepansi selisihnya Ya, tuh ya, nggak banyak-banyak amat ya ya, itu Diskrepansi, ya Mbak. iya, diskrepansinya ya. oh Diskrepansi. Yang sering dibilang diskrepansinya Pak Yudi, ya kan? Kalau ya cycle count-nya bagus, stock optionnya pasti bagus. bagus, ya kan? Ya, Makanya ya, kan di ya. stok optionnya kan kalau nggak tiap hari ya itu kan mungkin ada yang rusak kita nggak tahu, terus ada yang kecurian, terus nanti itu akurat atau enggak, terus nanti kan sourcing time-nya kan kita mencari bahan itunya waktunya itu tepat waktu atau enggak, sama waktunya kalau misalnya dari suppliernya ke kita itu tepat waktu juga atau enggak, itu kan juga dihitung itu di persediaan, ya Pak ya. Yang saya tahu seperti itu. Jadi di supplier ke kita juga harus dihitung estimasinya tuh waktunya berapa lama. Nah, terus yang piutang usaha, ini biasanya tuh yang nego-nego. Jadi itu kita ini biasanya yang nego, yang biasanya alot di piutang usahanya ini, karena ada resiko nggak tertagih. Kalau misalnya gede, jadi kayak misalnya bad debts, itu kan kayak apa ya, suppliernya itu rugi atau enggak, misalnya mereka ada masalah internal dan mereka nggak bisa bayar uangnya ke kita, dan itu namanya bad debt, itu lebih dari 12 bulan dan kita tagih-tagih apa aja alasannya mereka nggak bisa jawab, termasuk kita somasi, saya pernah ada kejadian kayak gitu, tetap nggak dibayar dan itu biasanya dicadangkan penyisihan gitu. Jadi kayak ada yang namanya penyisihan piutang nggak tertagih, itu juga harus ada seperti itunya. Terus follow Yang up menarik, call. Oh, ya, ya, lanjut, lanjut. Nah, saya lanjut. saya tertarik sama yang nomor 3 ini. Aduh. Terus setelah kita misalnya menerima pembayaran dari suppliernya itu yang kita diutangin itu ya, kita tuh juga harus follow up. Jadi harus, oh ini bener ya utangnya segini untuk validasi kode keuangan seperti itu. Jadi kita samakan datanya dengan mereka. Itu biasanya follow up call-nya itu belum tentu telepon ya, bisa dengan surat konfirmasi. Kalau di accountingnya seperti itu, kalau ada surat konfirmasinya. Jadi dia udah menerima piutangnya dari suppliernya itu. Terus kalau misalnya nggak bisa unable to ship karena belum bisa membayar, ini maksudnya adalah suppliernya tuh nggak bisa bayar, jadi itu Bentar, ya, Nat, kayaknya agak keliru I- deh. Piutang usaha ini Ini kan ke konsumen, customer ya, ke customer ya. customer. oh ke customer ya. Heeh. Iya, Oh, utang usaha baru gimana sih yang bikin oh iya, iya, slide? iya. Sorry, sorry, sorry. Udah jam segini nge-lag. Makanya Iya, saya iya, iya. tertarik sama nomor 3 karena ini sering terjadi, ya. Oh iya. Pasti iya, ya kan? Coba tanya orang-orang gudang di sini. Customer si A ini jangan dikirim dulu ya. Kita tahan dulu ya Oh iya, pengirimannya. Anda belum bayar. Karena ya dia belum bayar atau ada utang dia yang seharusnya sudah jatuh tempo, tapi dia belum bayar sehingga jangan dikirim lagi barang yang baru. Nanti finance akan kasih tahu kalau udah boleh kirim apa belum. Ini sering terjadi kok. Hmm. Ya, bener nggak? Orang-orang Iya, yang Pak gudang. Haji. Atau Mm-mm. ada bahasa limitnya habis. Ya, ya, ya. Betul. Kredit limit Ada habis. Limit. ada Iya, limit. Ah, Mm-mm, kredit ya, ya, limitnya ya. habis. Ya, 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 mm-mm. benar, benar. Jadi ada dua biasanya Pengajuan kan upgrade konsumen. limitnya belum di-approve. Heeh. Biasanya kan kredit limit sama aging ya. Heeh. Iya. Kalau agingnya Jadi udah piutang aging piutangnya udah melebihi ketuaan, dia biasa stop Hmm. juga. Kredit limitnya lewat stop juga. Iya, juga. ya, ya, ya. Kalau exchange rate changes ini kalau misalnya ada perubahan harga, misalnya dia harga belinya berapa, jadinya naik. Kok harga beli. Ntar ya. Udah jual ini. Ya Harga harga jual jual, ini. harga Harga jual. beli. Narasumber kita kayaknya agak ini oleng nih kalau udah malam. Kayaknya Surabaya udah jam berapa sekarang? Jam setengah 12 jangan-jangan. Iya, iya. Heeh. Eh, Aduh, aduh, aduh. Terus collect Udah, invoice udah. ini biasanya itu mengacu pada terminnya pembayarannya. Dia melewatinya hmm, atau enggak. Melewati termin Oke, pembayarannya itu seperti enggak. Terus juga harus ya, ada oke. Ya. bukti pengambilan barangnya ya. Juga harus ada ini. Kalau sudah saya tanya, itu biasanya kan di gudang kan banyak dokumen-dokumennya tuh.
ya kan dari PO sampai terakhir ya. Mm-mm. Itu kadang saya nemunya di kepala gudangnya tuh nggak ada validasi. Itu maksudnya gimana ya kadang gitu ya? Nggak ada Wah, validasi kalau itu maksudnya ada Nggak ada. validasi, Heeh. coba langsung nanya ke manajer gudangnya, Pak Yudi. Manajer gudang gimana, Pak Yudi? Ya kadang itu ada yang kelewatan. Saya waktu nge-audit tuh kayak gitu. Ini gimana ya? Alasannya sih iya Mbak, ini form lama kita pakainya gitu. Tapi saya nggak percaya gitu aja sih. Soalnya keseringan gitu loh. Verifikasi apa toh Mbak maksudnya yang gimana? Validasi kayak tanda tangannya tuh loh. Jadi di sama accountingnya Manajernya itu, langsung klarifikasi. Oh, ya verifikasinya itu kan soalnya kan biasanya kan kalau misalnya manufaktur tuh kan gede-gede ya, dia 100 juta semua kan biasanya pembayarannya itu kan, piutangnya juga. Itu kadang di kepala gudangnya itu nggak tanda tangan. Kan. Nah itu gimana itu Pak? Kalau kayak gitu. Kalau itu misalnya satu atau dua mungkin saya oke lah kelupaan. Tapi ini saya pernah nemuin tiap bulan tuh pasti ada. Yang terakhir saya lalai ketemu sih itu. kalau itu mah udah tidak tidak menjalankan inilah ya Iya, standar operation yang baik dan benar itu. Harusnya kan tetap ada, iya, ya kan? Ini mungkin yang proof of receipt ini mungkin bukti penerimaan barang dari customer kali ya, Mbak Nat ya. iya, iya, Betul kan? Jadi untuk sebagai apa namanya lampiran pelengkap dari apa namanya invoice kita gitu iya, kan? invoice. Invoice di dalamnya ada PO, terus kemudian ada apa ya LPB ya, lembar penerimaan barang gitu Hmm. kan? Nah, mungkin proof of receipt ini di mana mungkin kasih customer itu tidak memberikan surat tanda terima mungkin gitu ya. Kalau yang itu Atau mungkin saya bisa kalau jadi auditornya mungkin bisa maklumin ya, mungkin dia kelupaan seperti apa. Tapi yang saya temuin yang kemarin itu kebanyakan kepala gudangnya. kepala gudang berarti artinya apa? Penerimaan barang material, berarti ke utang Iya, usaha dong. iya. Hmm. Nah itu saya juga ini kenapa nih kok bisa kelewatan sama accountingnya? Saya kira kan cuma sekali atau dua kali ya kelupaan mungkin. Tapi saya lihat itu Hmm. saya tarik waktu itu datanya kok tiap bulan gitu. Walaupun nggak gede-gede amat, tapi kok di total tuh harganya ya lumayan sih gitu. Diperhatikan nggak Bu, trennya tiap tanggal berapa dia nggak tanda tangan tuh. Jangan-jangan pas dia lagi cuti haid gitu loh Bu. Ya itu saya juga Iya. ngecek ke sananya. Saya juga ngecek ke sananya ini orang cuti atau seperti apa, ternyata tidak gitu. Iya, iya. Mungkin pas 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 tanggal tua kali Bu ya. Nah, Iya, ya saya mau udah. tanya ini, saya kok nggak salah ini jadi temuan waktu itu. Ya pun kayaknya sepele ya, tapi kan konsisten tiap tiap bulan itu ada ya. Mungkin lebih di ini aja secara SOP pada saat penerimaan barang itu apa-apa saja yang perlu diperhatikan sama si penerima, receiver, terus kemudian baru dijelaskan ke WI-nya gitu. Pada saat udah terima, dia harus ngapain, gunakan form apa, form apa, form apa. Itu aja sih. Oke. Sebenarnya situ aja. Mm-mm. Itu sih mungkin salah satu solusi aja. Itu. Oke, Betul, Mbak, betul. utang usaha Oke, Mbak. utang usaha. Kita punya utang ke customer. Supplier. Ya supplier ya Allah. Kita punya utang ke supplier. Sorry. Sabar, Supplier. sabar. Sabar, Nat. Sabar, Nat. Eh, kita punya utang ke supplier dan ada diskon. Kita biasanya mungkin ada yang nggak ngambil diskon dari suppliernya ya gitu. Lalu kok misalnya kita telat bayar ke suppliernya, ini juga juga nggak boleh juga sih sebenarnya late paymentnya ini atau di delay gitu atau enggak ada pembayarannya jangka panjangnya kita juga biasanya itu kalau misalnya nggak bisa bayar telat bayar bukan nggak bisa bayar sih telat bayar gitu. Ya, cash flow-nya masih bagus, Mbak Nat. Makanya dibayar telat. Ya kan maunya finance, cash flow-nya bagus. Iya sih maunya finance cash Jangan flow-nya bagus dibayar dulu ya, jangan dibayar dulu ya. Nanti masih iya TOP-nya masih 30 plus 20 hari kok, masih 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 bagus. panjang gitu iya T-nya gitu, gitu. Ya, cash flow Iya. kita masih biar biar kuat dulu ya, gitu kan mau beli mesin. Nah, nanti gitu. Gimana Mbak Nat? Kalau kita kan Hah? kalau accountingnya kan apa kata bosnya Hmm. Kenapa kata bos? ya itu apa kata bosnya gimana ini bisa utangnya Iya, ini iya. apa ya kita telat lah ya kok ya tapi nggak sampai terminnya ya gituin Ya, ya, untuk ya. jaga gituin
Karena kan KPI kita tuh kalau accounting itu semuanya loh, laporan Hmm. keuangannya. Heeh. Jadi tiap account ini tuh KPI kita gitu kan. Makanya galak-galak. Oke, oke. Ya Yuk ini lanjut. lanjut ya. Kalau Mm-mm. misalnya kita itu hubungannya antara laporan keuangan sama supply chain itu untuk kayak efisiensi sama untuk supaya lebih optimasi ya ini. Sekarang kan zamannya kan udah berubah nih. Banyak kayak pakai digitalize gitu ya. Kalau tempat saya itu udah ada di apa digital gitu loh untuk mengurangi kosnya. Wen. Jadi itu untuk supaya lebih lancar, biasanya itu hubungannya itu kalau dari ini intermezzonya aja ya. Kalau income statement itu kan laba ruginya itu dari COGS sama operating cost-nya, kayak beban operasionalnya. Dan itu tuh biasanya itu berdampaknya di supply chain-nya itu tuh apa ya di bidang produksinya sama tentunya inventory itu berapa. Karena kan dari demand-nya dari sales-nya itu kita bisa memproduksi berapa banyak itu tuh masuk gitu. Dan untuk operating cost-nya ya seperti kita lihat ya paling enggak. Cost kontrolnya seperti apa dari procurement-nya, dari logistiknya, dari supply-nya, dan itu dari pembayarannya. Biasanya itu pembayarannya kita itu yaitu ada terminnya dan kadang telat. Ada telatnya juga ini pasti ini. Kalau di audit di sini telat itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan itu kalau misalnya apa ya? Dia itu melebihi dia tidak bayar sama sekali. Jadi lebih dari 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan itu dari standarnya audit itu langsung ditanyakan, kok kenapa kamu nggak bayarnya lebih dari 3 bulan ini kenapa gitu. Walaupun mungkin terminnya lebih atau enggak dalam waktu 12 bulan itu dia masih bisa bayar gitu. Tapi kalau dalam waktu 3 bulan itu agak bahaya karena itu mempengaruhi balance sheet-nya juga sih gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-audit ininya lebih dari 3 bulan dan misalnya income laba ruginya itu biasanya selalu ditanyakan itu atau enggak ya biasanya accounting yang ditanyakan. Nah, ini yang neracanya ini yang mempengaruhi kan kita tahu ya di bidang asetnya sama di bidang liabilitasnya. Kalau di asetnya biasanya di persediaannya, di mesinnya, di tanahnya. Kalau utangnya biasanya itu seperti di utangnya sama piutang usahanya. Nah, ini kalau di supply chain-nya itu tuh untuk provide resources for supply chain operation itu untuk purchasing, production, dan warehousing. Jadi ini untuk strateginya untuk efisien. Kalau kalau secara umumnya atau enggak secara kayak ya idealnya seperti ini gitu. Tapi kan tergantung industrinya masing-masing dan tergantung dari operasionalnya masing-masing karena kan tiap perusahaan kan beda kan ya. Terus kalau yang tentang tentang kredit paymentnya ini biasanya likuiditasnya ini juga likuiditas itu kayak kemampuannya kita itu membayar ke suppliernya. Kalau misalnya jalannya terlalu lama, nah ini berarti cash flow-nya ada masalah ini di sininya ini. Kok cash flow-nya? Bukan cash flow-nya sih. Kok di sini kita nggak bisa terima, nggak bisa bayar tepat waktu, itu biasanya cash-nya kurang. Ya. Cash-nya secara secara uang atau secara yang ada di bank itu kurang. Jadi kita masih belum bisa bayar. Nah, kalau overall impact-nya ke strateginya ini, di inventory dan adjustment-nya ini, biasanya inventory manajemennya ya, biasanya itu di pergudangannya manajemennya itu seperti apa, itu bisa dibikin kayak lean management, misalnya, di efisiensinya. Nah, kalau di financing dan supplier relationship-nya, itu supplier itu biasanya kitanya nego ke suppliernya, terus itu kalau bisa payment-nya itu mungkin dipecah lagi itu bisa aja tapi asalkan ada niat untuk membayar kalau misalnya nggak ada niat untuk membayar mendingan nggak usah gituin jadi nggak usah terima lah gituin. Nah ini untuk jangka panjangnya di SC-nya ini supaya menjadi efisien
Dan kalau misalnya SC-nya ini efisien, otomatis profitnya yang kita bisa generate itu bisa nambah, itu bisa bagus itu di neracanya itu. Karena di neracanya itu yang pentingnya. Karena kan untuk melihat keseluruhan dari perusahaannya ini tuh bagus, sehat atau enggak sih secara keuangannya itu. Asetnya kayak gimana, bisa digunakan dengan baik atau enggak, bisa memproduksi atau enggak, bisa mengenerate result, bisa mengenerate dari keuntungannya seperti apa, utangnya seperti apa, kita bisa bayar tepat waktu atau seperti atau enggak. Terus misalnya utang ke bank, kita sudah menjaminkan misalnya aset kita. Nah, di asetnya itu kita bisa kembali enggak setelah kita bayar ke banknya. Nah, itu kan juga masuk ke modalnya tuh. Kalau masuk ke modalnya biasanya itu masuk ke labanya. Kalau labanya itu besar masuk ke modalnya, berarti kita itu bisa dibilang punya ada uang untuk misalnya untuk investasi untuk aset yang lain. Karena kan perusahaan itu kan untuk growth itu kan untuk gede. Jadi biasanya mereka menambahkan asetnya untuk lebih memperbanyak produksinya. Itu. Jadi bisa dibilang sih kita ini SC dan accounting dengan kita ini terikat satu sama lain, dan kalau bisa itu secara umum lebih ditingkatkan. Dan kalau misalnya kalau bisa sih biasanya ini orang SC sama orang accounting harusnya duduk ya sendiri, jadi biar tahu kita itu, kalau kita itu yang di accounting itu maunya seperti apa, orang di SC itu maunya seperti apa, walaupun sama-sama tujuannya itu kita itu buat laba lah gitu. Jadi itu seperti itu, kita tujuannya satu, cuma jalannya yang beda. Jadi kok misalnya accounting itu kan niatnya kan harus kayak, waduh ini harus targetnya harus tercapai ini semua nembak itu. Kalau SC kan enggak harus kayak gitu kan. Pasti ada fleksibilitasnya kan. Kalau accounting tuh rigid karena kita ada peraturannya. Kalau enggak temuan audit itu. Jadi harus benar-benar patuh peraturan. Itu aja Betul. kalau enggak. Makanya manajer supply chain sama Heeh. manajer finance harusnya akrab Harusnya ya. akrab. Nah, jadi Nggak nggak boleh itu saling dicari-cari. curiga, ya Iya. kan? Betul sekali itu. Iya. Kalau Accounting enggak itu nanti kaku, rigid accounting itu gitu. kaku, Heeh. betul. Nah, sedangkan orang operasional butuh flexibility, ya kan? Heeh. Tapi bagus. Jadi sesuatu yang kaku itu bisa mengontrol orang-orang operasional supaya jangan terlalu fleksibel juga, ya kan? Heeh. Kalau Iya. nggak kebablasan. Hmm, bagus ini makanya makanya saya minta apa Natasha sharing ke kita sesi ini ya karena itu sebenarnya yang saya pengen orang-orang supply chain jadi tahu oh finance itu seperti ini ya kan kita sebagai orang supply chain kita yang harus paham kenapa orang-orang finance apa ya ya itu tadi rigid gitu ya kaku Iya, ya kan kaku. A ya A B ya B Ya ya B. kan. Heeh, tapi dari kitanya gimana untuk menyikapi itu, ya kan? Seperti itu, ya. Makanya kita harus paham dulu, ya kan? Laporan keuangan. Kalau kita lihat dari laporan keuangan, memang sebagian besar yang bisa kita pengaruhi adalah tadi satu revenue, ya kan? Kedua inventory, ya. Ketiga cost, ya. Jadi makanya orang finance itu cerewet sama kita, apa? eh, kirim barang dokumennya harus lengkap, ya kan? Kalau nggak nanti finance nggak bisa nagih, ya kan? Iya. Terus inventory harus akurat, ya karena itu aset dan sebagian besar aset perusahaan itu ada di inventory, maka itu penting, ya kan? Kalau cost, ya itu efisiensi, kalian costnya yang gede-gede karena finance harus selalu membandingkan itu dengan budget, ya kan? Mm-mm. Dengan supplier, pembayaran ke supplier, udah bener apa belum dokumennya? Ya penerimaannya gimana barang rusak apa enggak ini semua apa namanya ya seharian keseharian kita di supply chain ya yang ada hubungannya dengan finance Finance. ya finance sama supply chain itu Harusnya akur. akur karena ya saling saling ada pengaruhnya ya kan Iya. seperti itu kalau dari saya. Pak Handra Kalau Tama bisa kalau menambahkan Pak. SC-nya nggak Oh, berani gimana? deketin finance-nya, itu ajak makan gitu. Misalnya makan siang gitu, En.
ajak makan bareng gitu kan. Biasanya luluh itu. Kenapa nggak? Kenapa nggak Hah? sebaliknya? Orang finance yang ngajak orang supply Loh, chain kalau makan. saya kayak gitu, tapi nggak tahu yang lain. Kok saya sih langsung aja ke gudangnya itu. Iya, 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 betul, Iya, betul, setuju, betul setuju, itu. setuju. Kayaknya harus tahu kok misalnya kok banyak yang nggak lengkap atau seperti apa gitu. Terus kadang kan kayak disepelekan gitu kan, padahal kok nggak ada yang nggak bisa nagih gitu. Mm-mm. Terus seperti itu. Betul sekali. Betul, Mm-mm. betul. Ini sudah pas 9.30. Terima kasih Hmm, banyak, Natasha. Mungkin kita iya. sedikit kata penutup dari Pak Hendra Tama. Pak Silakan, Ketua Pak. Suhu. Oh, Mm-mm. curang banget. Pak Komandan, silakan Pak Bisa Komandan. begitu. Bisa Iya, lah. iya, iya. Oke. Oke. Nah, ya sebenarnya tadi sebenarnya udah closing statement juga dari Mbak Nat tadi ya bahwa supply chain dan finance atau FAT ya, finance accounting and tax memang harus apa namanya? Memang harus saling saling berkoordinasi dengan sangat baik gitu ya. Harus Iya. ramah lah gitu ya. Iya. Selama ya kebetulan saya 3 perusahaan kemarin juga alhamdulillah punya orang FAT yang benar-benar welcome banget sama pain point-nya supply chain. Jadi dia sangat Hmm. mengerti dan dia memberikan memberikan arahan bahwa lebih baik begini, begini, begini. Jadi kolaborasinya tuh indah banget gitu, Iya, justru itu. indah banget. Tapi jangan sampai terlalu indah ya, karena itu akan menjadi fraud berjamaah nanti ya. Betul. Gitu. Betul itu. Tet- tetap harus ada batasannya masing-masing gitu. Bahwa tetap kita harus melihat bahwa visi perusahaan itu seperti apa dan masing-masing punya perannya masing-masing dan masing-masing bisa mensupport ke departemennya yang lain gitu seperti Lain. apa gitu. Jadi benar sekali kata Mbak Natasha, mungkin perlu juga ada yang namanya ya tadi ya salah satunya adalah ya SNOP meeting itu kan salah satu yang untuk apa ya membuat keakraban Iya, Ya. kalau bisa ajak makan keakraban bareng. gitu Ya. Mm-mm. Karena itu orang kantor itu keakraban pasti gitu laparnya. setelah laparnya Pasti lapar, nah kasih makan ya. nah SNOP meeting salah satunya ya salah Iya. satunya untuk melihat bahwa oh ini ada pain point di sisi supply-nya ada pain point di sisi demand-nya pain point di sisi apa namanya di sisi tengahnya di make-nya operation-nya seperti apa nah itu kita bisa bisa satukan untuk menuju visi yang lebih baik gitu. Hmm. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Nat. Mungkin ada tambahan yang lain. Siapa nih Pak Aceh atau langsung closing aja? Gimana? Closing, Udah closing, jam dua puluh closing. satu ya. Udah satu tiga Ya, puluh ya. closing, Oke, terima closing. kasih Mbak Hmm. Nat Iya, dan sama-sama. teman-teman yang Terima lain. kasih ya udah di. Teman-teman yang saat ini sudah masih tetap standby dari 40 jadi 27 ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. masih masih tetap walaupun agak oleng tadi ya narasumber ya antara piutang sama utang tadi tapi tetap masih masih Iya. stay tune di sini. Iya, Oke, thank Kalau you iya. Mbak Nat dan kita teman-teman semua ya. Ke Surabaya harus bayarin dia makan lagi supaya dia nggak oleng. Aduh, Oh, iya. ini baru Iya, bisa iya, nih saya iya. sudah oleng. Ya, thank Oke, you oke, banget ya, thank you. Nat-Nat. Iya, Thank Thank you you, ya, Mbak kasih Nat. iya, kita pencerahan, ya kan. iya. Apa, Kalau jangan perlu download jangan aja capek. itu laporan keuangannya itu bisa dilihat ya. Ya, laporan keuangannya Ya, ya, ya. Unilever Iya, ya. Benar, Nanti, benar, iya. benar. ya. Jadi penting untuk orang supply chain belajar finance ya. Jadi mungkin sesi kayak gini kan kayaknya tadi tuh masih banyak banget yang kita miss gitu ya. Karena memang tidak bisa kita berikan dalam sesi ini, ya kan? Ada cost accounting, ya kan? Ada COA, ya kan? Nanti mungkin kita mau bicara PSAK tentang fixed asset gitu ya. Nah, dan kita punya narasumbernya ya. Heeh, ya. Asik. Jadi mungkin next time kita coba lihat juga di grup ya kebutuhan kita untuk pengetahuan finance ini apa ya nanti kita akan coba bikin entah itu podcast atau kita perlu bikin webinar ya. Tapi anyhow thank you Nat. Malam ini ya kita dapat banyak pencerahan banyak diskusi juga teman-teman ya thank you banget diskusinya sangat positif ya mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang baik dan positif untuk pekerjaan kita masing-masing. Sampai jumpa di minggu depan di podcast Jatayu, Waktu Indonesia Jatayu berikutnya. Thank you semuanya. Terima Kasih kasih. Mohon semuanya. undur Oke, diri. terima Terus kasih. dulu. Terima Pak kasih Hamami, thank you semuanya. banget. Sama. Oke.